Selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Om Swastiastu, salam kebajikan. Senang sekali malam hari ini saya bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu semua, teman-teman sahabat Kenari di acara Bincang Kenari. Malam ini kita sudah episode yang ke-36. 36 berarti udah sekitar 9 bulan kita mengadakan acara ini, dan pasti banyak sekali informasi, banyak sekali hal-hal positif yang kita udah terima dari acara Bincang Kenari malam hari ini. Selamat malam buat semuanya yang sudah join. Ada Pak Hendra, selamat malam Bapak. Ada Pak Dedinya juga sudah join malam hari ini. Terima kasih. Mohon diingatkan untuk teman-teman manajer, teman-teman sales yang ada, mungkin untuk malam hari ini topiknya akan menjadi topik yang luar biasa gitu. Tolong diingatkan buat teman-temannya yang lain untuk bisa join. Mungkin yang lagi di perjalanan juga bisa join, tapi tetap hati-hati ya di jalan ya. Gitu. Acara bincang-bincang yang selalu ditunggu setiap minggunya karena menghadirkan berbagai tokoh dengan latar belakang yang berbagai macam. Nah, untuk malam hari ini pastinya tokoh yang akan saya ajak ngobrol, saya akan ajak berbincang adalah salah satu tokoh juga yang akan sangat inspiratif, memberikan banyak informasi buat teman-teman semua. Pokoknya siapkan catatan, siapkan cemilan mungkin untuk kalian mengikuti perbincangan saya dengan narasumber kita malam hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan Mei. Biasanya akhir bulan itu waktu yang paling mengerikan ya kalau buat saya, terutama buat teman-teman sales. Itu kalau ditanya gimana akhir bulannya itu langsung deg-degan gitu rasanya. Mungkin boleh di sini ada beberapa teman sales yang udah join juga. Boleh dong di komen kira-kira akhir bulan Mei ini targetnya itu dapat tepuk tangan atau tepuk jidat mungkin. Untuk kalau saya terus terang masih ngawang-ngawang nih, tapi masih optimis karena kita masih punya 2 hari kerja lagi dan anything can happen gitu. Jadi tetap join, ikuti perbincangan kita malam hari ini, tetap semangat, kita masih punya waktu untuk mengejar target bulan ini. Dan untuk supaya lebih optimis lagi dalam kita mengejar targetnya, lebih semangat lagi, malam hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, pakarnya Pak Dedi Budiman, yang juga sudah hadir malam hari ini. Selamat malam Pak Dedi, yang merupakan champion sales trainer. Dan untuk teman-teman wajib banget ya untuk ngikutin acara live kita malam hari ini. Sekali lagi siapin catatan, rugi deh nanti kalau informasinya kelewat gitu. Dan sepertinya ini sudah mulai banyak yang join. Kita undang Pak Dedi ya, yuk untuk segera join malam hari ini Pak Dedi. Kita nggak berlama-lama lagi, pasti sudah penasaran nih. Malam Marlin. Malam Bapak. Senang bisa ketemu Bapak lagi. Ya, senang ya. Tadi pada ngomong Mei gimana ya? Apa kabarnya Bapak? Kabarnya luar biasa. Mei gimana? Harus luar biasa. Mei itu maybe yes, maybe no ya. Iya betul. Betul. Iya, semoga semuanya maybe yes ya Pak ya. Amin, amin. Iya, amin. Gimana kabarnya Bapak, sehat Pak?
Kabarnya sehat, sehat, semangat, happy, ceria, sejahtera gitu semua deh ya. Iya, baik. Seneng banget. Saya ikut semangat dengarnya Bapak malam hari ini. Pak Dedi, malam hari ini kita mau sedikit ngobrol-ngobrol, tapi bukan hanya ngobrol yang biasa pasti, karena teman-teman di sini dari judul perbincangan kita malam hari ini, target versus realisasi. Bagaimana membuat target jadi kenyataan. Itu udah kayak gimana sih gitu, udah pada nungguin dari judul aja udah bikin penasaran banget nih Bapak. Gitu kan. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau langsung komen, nggak usah tunggu aba-aba, komen aja langsung ya Pak ya. Gitu. Kita sekalian sharing aja gimana caranya nih biar akhir bulan ini kita bisa tutup dengan cerah ceria gitu ya Pak Dedi ya. Pak, kalau tentang judul kita malam hari ini nih, pertanyaannya adalah gimana langkah-langkahnya, ini to the point nih Pak pertanyaannya Martin Pak. Gimana langkah-langkah yang harus dilakukan merubah target jadi kenyataan, bukan cuma ngawang-ngawang achieve nggak ya, aduh saya pengen achieve gitu. Gimana langkah-langkahnya, Pak? Nah, sebelum ngomong soal langkah-langkah, ini Marlin mau langsung aja tuh selesai. Itu selesai, udah selesai. 5 menit selesai cara kita. Nah, sebelum selesai, saya mau ajak nih, kan katanya banyak nih yang hadir hari ini ya, ratusan ya. Saya mau minta teman-teman partisipasi, jangan dengerin saya doang bicara ya, nggak enak ngomong sendiri. Jadi saya mau minta teman-teman sales, khusus yang nonton, atau Anda pun yang selama ini tentu nonton acara ini ingin belajar sesuatu tentang jualan, coba siapa yang tulis di komen ya, siapa yang mau bisa capai target, bukan hanya bulan Mei, tapi setahun 2021 ini, tulis di komen, saya. Tulis dulu. Kalau nggak ada 10 yang nulis, saya nggak mau terusin. Ya, gitu ya, katanya, mau capai target, tulis aja nggak mau, begitu. Ya, itu dulu tuh, tulis di komen. Saya Pak, tulis ya. Mohon maaf lahir batin, ada yang maaf lahir batin juga ya, masih suasana lebaran, maaf lahir batin ya. Sekarang tulis, siapa yang mau capai target? Cuma 1 tuh, Mariana. Ya, 2, ya 3 orang, ya kayaknya nggak sampai 10. Ya, acara acara live-nya selesai ya. Ayo silakan. 4, 5, ya cuma 5. Katanya mau capai target, tulis aja nggak mau. Gimana nggak mau? Ya gimana bisa capai target? Ayo tulis. Thank you ya. Terima kasih. Wah, ternyata banyak juga ya, Marlin ya. Kirain saya ngobrol berdua dong sama Marlin nih ya. Ya, siap. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah tulis ya. Karena ketika Anda bereaksi, Anda melakukan action, itu artinya Anda punya niat untuk belajar. Punya niat untuk melakukan sesuatu. Dan orang kalau punya niat tuh pasti diberkati sama Tuhan. Karena apa? Kita bergerak, bukan cuma diam saja. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua. Ya, jadi daripada saya disuruh, saya juga mau nyuruh teman-teman semua nih ya. Ya, jadi yang kedua, teman-teman sekalian, terima kasih sudah tulis saya. Nah, teman-teman sekalian terus terang. Saya jarang bikin IG live. Jarang banget ya. Udah berapa bulan yang lalu ya. Nggak setiap sebulan sekali, jarang sekali. Nah, ini karena suhu saya yang minta, Pak Hendra, jadi saya kalau suhu bilang harus iya dulu, urusan belakangan ya. Jadwal digeser. Hari ini sebenarnya saya masih rapat nih. Saya lagi rapat sampai jam 10 malam. Interupsi dulu 1 jam, mau sharing di acara Kenari Jaya ya. Nanti habis ini rapat lagi sampai jam 10 malam. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau Anda tahu ini bagus, silakan Anda kasih tahu teman Anda nih sekarang nih. Ya, kan Anda punya handphone nih. Lagi WhatsApp teman, bro, ini Pak Dedi lagi sharing nih. Ini ada sharing bagus nih. Lu mau capai target gak? Mau. Suruh ikut nonton. Ya, ikut nonton. Jadi teman-teman sekalian, kalau pinter jangan sendiri. Ajak teman-temannya. Mantap, order saya diambil. Ih, jahat banget sih. Ordernya diambil. Enggak diambil. Yuk. Jadi, kasih tahu teman-temannya. Nih Pak Dedi lagi sharing nih. Siapapun teman-teman sekalian ya, yang nonton acara ini, karena saya akan menjelaskan bagaimana bisa mencapai target. Bukan hanya bulan Mei doang, tapi Juni, Juli, Agustus, sampai akhir tahun 2021 dan selanjutnya. Ya, oke. Terima kasih sudah tulis saya. Terima kasih sudah tulis ajak teman-temannya. Sekarang saya mau cerita. Begini, Marlin, kita kan ngomong soal target ya. Nah, ngomong-ngomong kita harus samain persepsi dulu nih. Target itu apa? Coba saya tanya Marlin. Target itu apa, Marlin? Target itu sesuatu yang ingin kita capai di depan, Pak. Yang ingin kita capai, begitu ya? Nah, coba teman-teman yang lain tulis target itu apa? Tuh, coba. Ya, kita mau bahas target, mau capai target, mau ngejar target.
Tapi kita samain persepsi dulu nih ya, target itu apa. Ayo, silakan teman-teman tulis ya. Yang banyak jawab pasti orangnya luar biasa. Kalau orang luar biasa pasti omsetnya juga luar biasa ya. Ya, siap. Mana nggak ada yang nulis? 1, 2, 3. Target itu apa? Saya tunggu ya. Sebuah tujuan. Terima kasih. Wah, luar biasa nih. Marlin yang paling aktif dikasih hadiah nggak nanti ya? Dikasih hadiah nggak? Ada hadiahnya ya kan? Ada Bapak. Ada tuh ya. Panitia, tolong lihat yang paling rajin dikasih hadiah. Kalau karyawan Kenarjaya nggak boleh ya. Nggak boleh karyawan Kenarjaya nggak boleh hadiah ya. Yang dapat hadiah adalah yang nonton acara ini ya. Tamu-tamunya Kenarjaya. Target adalah goal dari marketing. Wah, apalagi tuh? Tujuan Pak, terima kasih. Tujuan, apalagi? Tujuan yang mau dicapai dan diceritakan. Terima kasih. Tuh, lihat tuh. Marlin juga lihat tuh ya. Tujuan. Terima kasih. Yang sudah jawab, terima kasih. Yang belum jawab, semoga kembali ke jalan yang benar. Begitu ya. Kok kembali ke jalan yang benar, Pak? Iya, nonton acara ini diem aja. Tulislah. Salah urusan belakangan. Rugi ya, Pak. Ya, terima kasih. Gugur dong. Sebuah pencapaian. Terima kasih ya. Tuh, ada Informa juga nonton. Terima kasih. Ada yang bilang goals. Terima kasih. Nah, jadi Marlin, saya lagi nulis buku. Bukunya tentang hybrid sales leader. Baru bab keempat. Babnya ada 9. Belum selesai. Aduh, lagi sibuk banget. Tapi tetap mesti nulis ya. Nah, ketika saya nulis buku ini, saya belajar lagi nih. Ya. Jadi kita kalau mau nulis juga mesti belajar. Saya baca berapa referensi semuanya. Jadi kita seringkali ngomong target. Saya udah bikin buku. Judulnya Kejar Target. Sama target ya. Jadi target itu apa? Teman-teman yang tadi bilang, target itu adalah tujuan. Yes, betul tujuan. Nah, tapi mari kita pahami, teman-teman sekalian. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita tulis nih tujuan nih di Google Translate, itu akan keluar artinya dalam bahasa Inggris banyak. Ada yang bilang purpose. Ya, purpose itu kan tujuan juga, betul ya? Ada yang bilang goals, tadi ada yang bilang goals. Ada yang bilang juga objektif. Nah, ada juga bilang target. Nah, jadi apa nih Pak tujuan itu? Jadi saya mau jelasin dulu ya. Ketika ngomong soal tujuan, itu saya mau bahas ada 3 yang utama. Nanti kita ngomong dari situ baru ngomong soal target. Supaya teman-teman paham nih, bukan cuma kejar tapi nggak ngerti target itu apa. Jadi yang pertama, kita harus namanya purpose. Purpose itu mungkin Marlin boleh bantu tulis di chat, biar teman-teman yang nggak belum paham, ini tulisannya apa, tulisin. Purpose itu seperti apa ya. Purpose itu artinya adalah tujuan, tapi lebih kepada alasannya. Alasannya apa? Ya, jadi kalau tanya, apa tujuan kau? Saya pengen sukses. Saya pengen jadi orang kaya, Pak. Kayak apa? Saya juga nggak tahu kayak apa, Pak. Begitu ya. Saya pengen capai target, Pak. Saya pokoknya sukses. Nah, ketika ngomong soal purpose, itu bukan hanya pencapaian saya pengen kaya, saya pengen sukses. Tapi lebih kepada alasan kenapa kamu pengen sukses. Misalnya, Marlin pengen sukses nggak? Coba saya tanya ke Marlin ya, karena saya cuma bisa ngobrol sama Marlin nih. Marlin, pengen sukses nggak? Pengen banget, Bapak. Pengen banget ya. Jadi teman-teman sekarang perhatikan baik-baik ya. Marlin pengen banget. Nah, ketika dia bilang dia pengen banget untuk sukses, dia harus menemukan alasannya apa dia pengen sukses. Apa alasan kamu pengen sukses, Marlin? Nah, lu saya wawancara lu. Ayo. Live jadinya ya, Bapak ya? Iya, jadi saya yang wawancara ya. Saya mengundang Ibu Marlin pada malam hari ini dalam acara talk show bersama Deddy Budiman. Kebalik kita, Bapak. Iya, jadi apa? Tadi kan Marlin pengen sukses banget pengen ya. Alasannya apa? Apakah sekedar pengen sukses? Apa alasan utamanya? Itu sebenarnya lebih ke globalnya ya Pak ya. Kalau dibilang pengen sukses, berhasil itu karena ada tujuan kayak pengen memiliki sesuatu Pak. Bukan. Pengen punya masa tua yang baik. Oke, jadi alasannya, kalau saya sukses, nanti masa tua saya lebih terjamin. Misalnya, nah, jadi ketika kalau orang hidupnya punya purpose, punya tujuan yang jelas, maka dia akan bergeraknya akan luar biasa. Nah, tujuan itu digerakkan oleh apa? Oleh alasan yang kuat. Kalau alasannya nggak kuat, makanya orang sekarang turun naik. Jadi kadang-kadang ada masalah dia turun. Ada apa turun? Tapi kalau dia punya purpose yang kuat, tujuan yang kuat. Nah, tujuan ketika ngomong soal purpose ini, alasannya yang kuat, maka itu akan memampukan dia ketika melewati kesulitan sekalipun, ketika menghadapi tembok sekalipun, ketika ada begitu rintangan begitu banyak, dia akan terus berjalan. Kenapa? Karena ada alasan yang kuat. Contoh ya. Ada seorang ingin sukses. Pak, saya ingin kaya raya, Pak. Pak, saya punya uang 1 miliar, Pak. Oke. Kenapa kamu pengen punya uang 1 miliar, Pak? Dengan uang 1 miliar itu, Pak, saya akan bikin 1 rumah panti jompo, Pak. Itu alasan yang kuat. Jadi dia pengen punya uang 1 miliar, ketika uang 1 miliar nanti, dia akan hibahkan untuk bangun panti jompo. Misalnya seperti itu. Nah, ketika dia mengejar itu, bukan sekedar pengen sukses, pengen kaya, pengen punya duit, tapi supaya ketika dia punya duit,
dia bisa melakukan suatu alasan itu yang buat dia mendorong dia untuk bergerak. Kenapa kamu pengen punya uang pengen uang banyak, Pak? Saya pengen ajak orang tua saya keliling. Nggak usah kelilingin dunia lah ya. Saya mau ajak orang tua saya, Pak, misalnya ke Eropa, Pak. Kenapa? Ya karena saya pengen orang tua saya itu dulu sering cerita pengen punya Eropa, mereka punya duit, Pak. Saya pengen bagian mereka. Jadi purpose-nya apa? Saya kan juga sales, sampai sekarang saya masih sales, teman-teman sekalian. Nah, jadi saya tahun 2009 masih kerja. Di sebuah perusahaan, ya. Masih kerja. Nah, dari tahun 2001 sampai 2009 saya bekerja di satu perusahaan. Saya sebut aja namanya ya, namanya PT Data Script. Saya bekerja di sana. Nah, sepanjang saya bekerja, jadi sales, naik jadi manajer, sampai megang cabang, semua bisa jalanin. Sepanjang saya berjalan sebagai seorang manajer, bekerja, dari sales sampai manajer gitu ya. Di tahun 2005, saya merasa kalau kita disebutnya pergumulan, ada satu merasa kok kayaknya ada panggilan tertentu, tanda kutip gitu ya. Jadi ada satu passion, kalau orang sekarang tuh bilang passion ya. Ada passion kok kayaknya pengen jadi pembicara. Apakah saya punya latar belakang pembicara? Enggak, bukan. Terus saya berpikir, kenapa saya mau jadi pembicara? Apa alasannya? Ya, jadi saya pengen jadi pembicara. Padahal saya udah kerja jadi enak, udah jadi manajer, udah income lebih dari cukup. Pokoknya udah nyaman deh, nyaman sekali, enak sekali ya. Terus saya merasa saya ada suatu passion untuk menjadi seorang pembicara. Passion ya, ada suatu gairah, ada dorongan untuk menjadi pembicara. Nah, terus ketika saya menjadi pembicara, apa alasannya? Kenapa saya harus menjadi pembicara? Itu pertanyaannya. Apakah nyari duit? Kalau nyari duit, terus terang duit saya jadi manajer di Data Script jauh lebih besar kalau jadi pembicara pada saat itu. Ya, lebih besar. Ngapain? Tapi saya merasa bahwa Tuhan memberikan saya kemampuan untuk berbicara. Dan saya percaya kalau saya bisa menggunakan kemampuan saya untuk mempengaruhi orang banyak, akan berguna buat orang banyak. Di kantor, anak buah saya paling 10. Sales saya paling banyak 10, nggak lebih dari itu. Tapi kalau saya bisa jadi pembicara, maka saya bisa ngomong depan ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang. Dan saya bergumul tuh, dari tahun 2005. Saya bergumul, saya berdoa gitu ya. Saya minta pendapat orang segala macam, saya bergumul terus. Apakah ini? Saya harus menemukan alasan yang kuat. Akhirnya 2008 saya kuliah lagi S2. Ambil S2 pendidikan. Belum pindah tuh kerja. Sambil kerja, jadi S2 pendidikan. Terus saya jalan lagi 2009, tiba-tiba Tuhan bukain jalan. Singkat cerita begitu ya, singkat cerita. Akhirnya 2009 saya berhenti, 2010 saya jadi trainer. Ketika jadi trainer di 2010, apakah ketika jadi trainer, income saya lebih baik dari ketika saya kerja jadi manajer, Marlin? Belum sepertinya ya, Pak. Belum sepertinya. Jadi setahun pertama, 2 tahun pertama, income saya berat sekali. Tapi kenapa saya bersemangat ke perjalanan? Karena saya punya passion yang kuat. Passion nih. Jadi alasannya sebenarnya, passion itu kenapa? Karena alasannya sebenarnya. Kenapa jadi bicara? Karena alasannya bahwa saya bisa berguna buat orang banyak. Ya, dengan kemampuan, dengan pengalaman experience saya bisa membagikan ilmu saya, terutama di bidang sales, sehingga bisa berguna buat orang banyak. Ya, ibaratnya hidup kan bukan sekedar cari duit, tapi bisa berguna buat orang banyak. Nah, itu alasan saya. Nah, teman-teman sekalian juga sekarang jadi sales. Anda kan tiap hari itu kejar target terus, betul ya? Tadi Marlin bilang nggak bisa tidur. Betul, Pak. Makanya Marlin dan teman-teman sales seluruh Indonesia, katanya ya, orang sales itu nggak pernah kena bisa serangan jantung. Tahu kenapa Marlin, teman-teman sekalian? Karena kita tiap hari jantungan, betul ya? Mikirin target, jantungnya kuat, makanya nggak kena serangan jantung Pak. Kita. Udah terlatih ya, Pak betul. ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, artinya ketika kita ngomong soal tujuan, saya mau ajak kita ngomong soal purpose dulu. Apa purpose Anda jadi sales? Cuma buat nyari duit, Pak. Kalau sudah punya duit, buat apa? Nggak tahu, Pak. Nah, ini. Ketika Anda nggak bisa menjawab apa alasannya Anda ingin sukses, maka akhirnya Anda ketika ada sesuatu bisa belok sana, belok sini. Jadi, jangan pernah berpikir nanti Anda ke depan gimana, nggak pernah jelas. Betul tuh katanya ya. Jadi, teman-teman sekalian, artinya sekarang, kita harus mulai apa alasannya Anda pengen sukses. Itu dulu. Pak, saya pengen kejar target, Pak. Kejar target supaya apa? Supaya dapat duit, Pak. Dapat duit. Duitnya buat apa? Buat saya, Pak. Buat nyokolin anak, Pak. Apa cuma sekolahnya anak? Iya juga ya, Pak ya. Terus buat apa? Buat nanti sekolah saya kalau kaya, tua, nyaman, kaya raya. Apakah cuma itu? Iya, enggak juga ya, Pak. Apakah hidup cuma sekedar hidup, bekerja, tua, mati, selesai? Enggak. Jadi teman-teman sekalian, saya mau ngomong soal basic nih, sebelum kita ngomong soal target. Karena ini akan membantu Anda bisa nyampe target terus ya. Kalau Anda punya alasan, kenapa Anda harus jago jualan? Kenapa? Cerita kedua Marlin ya. Saya jadi sales udah lama, dari tahun 94 lulus SMA jadi sales karena nggak punya duit buat kuliah. Langsung sekolah, lulus SMA langsung jadi sales.
Saya jalanin terus ya 96 saya kuliah 1 terus jalanin akhirnya pokoknya singkat cerita lah ya waktu tahun 2001 saya dalam kondisi nggak punya duit habis usaha gagal bangkrut terus saya punya pacar kita sudah sekian tahun pacaran kita harus menikah. Nah jadi saat itu saya punya banyak utang dan saya pengen menikah tapi saya nggak punya uang. Saya sudah pacaran 7 tahun sama pacar saya ya. Terus saya pusing nih gimana nih? Usaha gagal bangkrut habis nggak punya duit. Nah terus akhirnya saya mau kerja lagi. Kerja jadi apa? Ya yang paling saya ngerti, yang saya tahu, yang saya kuasai jadi sales. Saya kerja lagi tuh, di DataScript itu tuh, saya ngelamar kerja 2001 ngelamar. Ketemu sama manajer saya dulu, namanya Buliana Setiawan. Sekarang beliau jadi director. Ya, ditanya, lu bisa jualan, Dad? Bisa, Bu. Yakin, Dad? Yakin, Bu. Yakin aja dah, urusan belakangan. Betul ya? Yakin, namanya orang salon, lagi nggak punya duit, udah banyak utang, terus pengen merit nggak punya duit. Jadi saya butuh uang kurang lebih 100 jutaan. Nah teman-teman sekalian, ketika dalam saya belum kerja jadi sales. Saya tanya sama Ibu Liana, Bu, kalau saya kerja sampai target dapat komisi gak? Oh dapat. Berapa itu komisinya? Komisi adalah 10 juta. 10 juta. Setahun ya kalau sampai target waktu itu. Wah, 10 juta sih lumayan, tapi cukup gak ya? Nggak cukup juga sih ya. Saya tanya, Bu bisa dapat lebih gak? Oh bisa. Gimana caranya, Bu? Caranya ya jualan lebih banyak. Ada limitnya gak, Bu? No limit, kata dia. Serius, Bu? Bener ya, bener. Salaman ya, salaman. Deal. Salaman sama Bu Liana. Jadi teman-teman sekalian, Marlin dan teman-teman semua, akhirnya Februari 2001 tuh saya mulai kerja jadi sales di DataScript. Saya habis-habisan kerja. Alasannya apa? Saya pengen punya duit banyak. Alasannya apa? Saya pengen bayar utang, saya pengen menikah. Alasannya kuat sekali. Kenapa? Kalau saya nggak nikahin tuh pacar saya tadi putusin, susah lagi nyari kayak gitu. Betul ya? Susah sekali. Nah, terus punya utang, pasti nggak enak belum utang sama orang. Jadi saya punya alasan yang kuat. Dan teman-teman sekalian, Marlin, coba tebak. Mungkin sebelum Marlin tebak, yang lain juga teman-teman boleh tebak ya. Target saya minimal 100% kan, di bawah 100% dipecat kan. Nah, akhir tahun 2001, kira-kira berapa target, berapa pencapaian saya? Desember 2001. Teman-teman tulis di chat, silakan. Tebak-tebak aja berapa. Ingat ya, yang aktif pasti dikasih hadiah. Ya, sales yang aktif pasti orang yang luar biasa. Tulis, ya target minimal 100%. Saya mencapai target berapa persen? Nanti Marlin terakhir, biarkan teman-teman di chat yang menulis. Kalau nggak ada yang nulis, kita selesaikan acara ini sekarang juga. Ya, ayo teman-teman sekalian. Ya, berapa persen lah? Paling enak berapa persen? 120%, terima kasih. Yang lain, berapa persen? Kan harus 100%. 300%, terima kasih yang sudah menjawab ya. Terima kasih. Panitia tolong lihat yang aktif coba. Jangan angka mungkin. Berapa persennya? 300%, terima kasih. 300%. Yuk. 400%, naik terus nih, Marlin, naik terus. 250, jangan ya, tulis 101 ya, menghina saya 101. Ya, 300%, 500%, thank you. Marlin, coba tebak, berapa persen saya mencapai target di Desember 2001? Sekitar 200-300% kok. Kamu underestimate sama saya. Ya, jadi saya berhasil mencapai target teman-teman sekalian 1000%. Wow. 1000%. Keren, Pak. Dan gara-gara 1000% saya dapat uang yang begitu luar biasa. Dan begitu dapat uang begitu luar biasa, saya bayar utang, saya menikah tahun 2002. Jadi teman-teman sekalian pertanyaannya, kenapa lo hebat banget ya bisa 1000%? Diulangin bisa gak sekarang? Mungkin berbeda, betul ya? Tapi saya mengatakan ketika saya 1000%, alasan saya kuat. Alasannya apa? Bayar utang, mau menikah. Jadi saya gelap mata, pokoknya kejar terus urusan belakangan. Kejar terus urusan belakangan. Pokoknya saya harus punya uang sebanyak-banyaknya. Mau susah, mau apa, nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Jadi teman-teman sekalian, artinya, Anda pakai tadi, ketika ngomong soal tujuan, kita ngomong soal tujuan itu arti yang utama adalah, dalam bahasa Inggris namanya purpose. Apa alasannya? Ketika kamu nggak punya alasan, ya punya masalah dikit, udahlah bapak gue masih kaya, udahlah gue juga masih punya duit, gampang nyerah. Jadi teman-teman sekalian, saya mau ajak semua yang nonton nih ya saat ini. Terima kasih udah ratusan orang yang nonton. Kalau Anda merasa ini berguna, kasih tahu teman Anda, kasih tahu sales Anda, kasih tahu orang yang mau belajar, buruan. Karena saya nggak sering-sering bikin IG Live, ya, nggak sering-sering. Jadi teman-teman sekalian, kenapa alasannya itu yang membuat saya bergerak? Nah sekarang teman-teman harus menjawab. Anda pengen sukses, Anda pengen capai target, ya. Nanti kita ngomong target itu apa? Pengen capai tujuan. Purpose-nya apa? Alasannya apa? Kalau nggak ada alasan, Anda ketemu masalah kita mental. Ketemu bos nyebelin dikit, mau resign. Apa-apa mau kabur, apa-apa mau kabur. Karena nggak ada alasan yang kuat. Tahu nggak Marlin dan teman-teman sekalian, ketika saya berhasil mencapai 1000%, saya dipanggil sama senior saya.
Tahu nggak kenapa di mana senior? Senior saya bilang begini. Pak? Dia bilang gini, Dad, katro lu, rese lu. Rese kenapa, bro? Sebelum lu dateng nih ya, ini departemen banyak sales ya, departemen ya. Kita capai 200%, bos bilang hebat, hebat. Tiba-tiba lu 1000%, gue 200% nggak ada apa-apanya. Kita jadi terlihat bego gara-gara lu. Lihat teman-teman sekalian. Ya saya sih ketawa-ketawa ya, saya jaga hubungan sama senior saya ketawa aja gitu macam ya. Tapi apakah gara-gara senior bilang gitu saya mesti turunin kendorin? Enggak lah. Emang dia kasih makan saya? Emang dia bayar utang saya? Emang dia bayarin uang nikah saya? Enggak. Tetap orang akan seperti itu. Ya udah biarin aja. Karena kenapa? Karena saya punya alasan yang kuat. Ketika teman-teman tidak menemukan alasan untuk mencapai target, akan sulit sekali Anda mencapai target. Kenapa? Karena nggak kuat. Makanya orang kalau pacaran, betul ya? Marlin udah menikah belum, Marlin? Sudah, Bapak. Sudah Pak. ya? Ya. Sebentar. Halo, Pak. Agak nge-freeze. Sebentar ya, saya tunggu. Ya, udah ya. Saya ngelihat Marlin agak berputar soalnya di screen saya. Iya, agak nge-freeze. Oke, sudah ya, sudah. Sip. Udah enggak? Tadi sedikit nge-freeze ya. Sekarang enggak. Nah, ya coba cek ya. Ketika Marlin masih pacaran dulu, sama sekarang menikah, pacar yang dulu sama sekarang jadi suami, agak berbeda gak? Waktu pacaran kan, mau hujan gede, dia datang, betul kan ya? Begitu jadi suami, hujan gede, lu naik Gojek aja lah ya, naik Gokar aja lah, betul gak ya? Berbeda, karena dulu belum dimiliki. Jadi dia akan berjuang supaya jadi milik seumur hidup. Udah jadi milik, ya udahlah, udah jadi istri lah, pusing amat begitu. Ya, betul ya Marlin ya? Waduh lah. Betul banget, suami Marlin Bapak. nonton gak suami Marlin? Enggak, Pak, lagi akhir bulan juga, Pak. Nah, jadi teman-teman sekalian, nah itulah Anda harus menemukan alasan. Tanpa alasan yang kuat, Anda akan nyerah. Ya, jadi mulai purpose ya teman-teman. Ini baru ngomong soal alasannya udah berapa jam nih? Selesai lah acaranya ya. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama, ketika ngomong soal target, kita harus sadar dulu, target itu kan tujuan tadi. Nah, bahasa Inggris tujuan adalah pertama purpose, alasannya apa? Purpose. Nah, setelah purpose ada yang kedua tujuan itu goals. Goals. Jadi tujuan itu juga goals. Goals itu apa sih? Goals itu suatu tujuan yang ingin kita capai tapi masih gambaran besar. Misalnya, saya ingin sukses, itu goals. Saya ingin punya rumah, itu goals. Ya, saya ingin capai target, itu goals. Kenapa? Karena ini sifatnya luas. Jadi teman-teman sekalian ketika ngomong soal target, kita ngomong soal goals, artinya ini sifatnya umum. Saya ingin kaya. Kaya apa? Begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, tujuan saya pengen, saya nanti kalau tua, saya pengen kaya. Saya nanti kalau 5 tahun lagi, saya pengen sukses. Sukses definisi saya, sukses dengan definisi Marlin, sukses dengan definisi teman-teman yang lain sama atau beda? Beda, Pak. Beda. Nah, beda. Jadi orang ketika ngomong goals, boleh nggak pengen sukses? Boleh. Cuma ini baru sifatnya goals, umum. Nggak spesifik. Ya, jadi teman-teman sekalian ketika kita ngomong soal goals, artinya kita ngomong yang umum. Pak, saya pengen capai target, Pak. Itu goals. Ya, karena umum. Jadi saya coba lihat beberapa catatan supaya kita biar lebih terarah ya. Jadi teman-teman sekalian, goals ini membuat kita jadi, oh iya, ini yang umum, terus pencapaiannya tidak terbatas. Dan tingkat keberhasilan sulit diukur. Jadi goals. Saya pengen capai target, saya pengen sukses, saya pengen kaya, saya pengen berhasil, itu goals. Boleh nggak tulis itu? Boleh. Ya, boleh ya. Goals. Jadi kalau Pak, saya pengen capai target, Pak. Pengen capai target berapa? Pengen target sebanyak-banyaknya, Pak. Nah, itu goals. Sebanyak-banyaknya berapa? Betul kan, susah kan? Pak, kamu pengen apa? Saya pengen kaya, Pak. Sekaya apa? Sekaya-kayanya, Pak. Begitu. Saya masih ingat dulu ya, kalau waktu masih kecil, saya pengen punya uang 7 triliun, saya pengen 100 triliun, 1000 triliun, gitu ya. Anak-anak kecil kan suka begitu kan? Nah, itu nggak jelas. Bukan yang nggak jelas ya, itu umum. Bersifat umum. Nah, itu goals. Boleh nggak? Boleh. Ya, kita pengen sukses, boleh ya. Tadi kalau purpose adalah alasannya, sukses. Kalau goals adalah sesuatu yang umum, nah sekarang kita masuk yang selanjutnya. Tujuan itu, dalam bahasa Inggris juga ada artinya objektifnya apa. Nah, objektif inilah yang sebenarnya kalau kita sering kali pakai bahasa target, itulah target kita. Objektif. Kenapa objektif? Objektif itu spesifik. Jadi objek ini saya ada catatan biar teman-teman supaya saya nggak salah bicara ya. Jadi objektif itu ada kata kuncinya objek. Adalah sesuatu yang konkret. Sesuatu yang ada kerangka waktunya.
Yang ada hasil yang nyata. Jadi objeknya apa? Objektif. Nah, targetnya nih. Jadi ketika ngomong soal target, itu sebenarnya objektifnya apa? Objek. Jadi ketika ngomong tujuan, ada 3 ya. Ada purpose, ada goals, ada objektif. Nah, saya menyimpulkan target itu sebenarnya objektif yang mau kita capai. Objektifnya ya. Jadi teman-teman sekarang kalau mencapai target, artinya harus paham nih. Ya kalau cuma mau, Pak, saya mau mencapai target sebanyak-banyak, itu goals. Tapi kalau saya, Pak, mau mencapai target, Pak, di bulan Mei ini 200%, itu objektif. Objektif. Pak, saya pengen di tahun 2021 ini, saya pengen punya uang sekian M. Itu objektif. Nah, terus pertanyaannya, Marlin tadi nanya, bagaimana caranya, Pak, mencapai target? Gitu ya? Nah, sebelum saya ngomong mencapai target, ada pertanyaan dulu sampai sini. Entah kebanyakan ilmunya luber lagi. Coba ada pertanyaan nggak tentang tujuan tadi? Purpose, goals, objektif. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Boleh nih, buat semua yang lagi ikutan nih, boleh di komen langsung. Kalau misalnya ada yang kurang jelas. Kalau saya sih, Pak, saya udah nyiapin catatan nih, Pak. Jadi saya mencatat. Karena ilmu malam hari ini mahal, Pak. Kan Bapak sendiri bilang jarang ya, Pak ya. Berarti saya terberkati malam hari ini dapat kesempatan langsung. Jadi saya udah catat, Pak. Gitu. Jadi mungkin lebih jelas ya, Marlin ya. Lanjut. Jadi ketika ngomong soal tujuan, jelas. Marlin sudah lebih jelas ya. Iya, Pak. Gitu. Mungkin sambil kita lanjut aja lagi tadi. Oke, sambil lanjut ya. Nah, jadi teman-teman sekarang ketika kita akan ngomong soal target atau objektif yang mau kita capai, nah ada satu teori yang kita sudah familiar sering dengar, namanya SMART. Ada orang yang sebutnya SMART goals. Tapi setelah saya belajar beberapa referensi, itu lebih cocok disebut SMART objektif. Karena kalau goals itu lebih tidak spesifik, lebih umum. Jadi lebih tepat sebenarnya SMART objektif. Ya, untuk mencapainya SMART objektif. Saya akan bahas sedikit ya, nggak cukup waktu, tapi paling nggak teman-teman ada gambarannya. SMART itu apa? Jadi ketika Anda punya target, Anda harus spesifik. Spesifik targetnya. Mau capai berapa persen, betul ya? Mau angkanya berapa, harus spesifik. Jadi harus dijelaskan, jangan ambigu. Ya misalnya ambigu itu artinya nggak jelas, bagi orang persepsinya berbeda. Sukses dia sama sukses kita berbeda, itu ambigu. Jadi teman-teman sekalian, Anda harus jelas, spesifik. Misalnya saya mau punya ini, gitu ya. Jangan saya pengen punya rumah. Rumah, ya ukuran berapa? 2x1, itu kuburan namanya, bukan rumah. Begitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian Anda punya target. Spesifik. Harus diukur. Spesifik jelas, terukur. Spesifik. Nah, setelah spesifik, Anda harus measurable ya. Spesifik ke measurable itu bisa terukur, bisa diukur. Terukur. Ya, bisa diukur. Jadi misalnya Anda pengen mencapai target sampai tahun 2021 adalah sekian M. Nah, artinya Anda harus bagi itu. Setiap bulan mesti capai berapa persen? Berapa persen? Ada turun naik, turun naik, turun naik. Nah, Anda bagi itu. Seperti ini ada pertanyaan kelihatannya. Ada pertanyaan mungkin Marlin, sampai saya lihat. Iya, tadi sehubungan dengan yang tadi 3 Bapak jelasin tadi ya, Pak ya. Yang purpose, goals, objektif. Tadi pertanyaannya, apa itu susunannya permanen, Pak? Kalau kita menentukan target, itu mungkin apa susunannya harus mulai dari purpose, ke goals, ke objektif, atau bisa dari yang mana dulu gitu, Pak? Nah, jadi sebenarnya kita buat goals dulu nggak apa-apa. Misalnya gini, anak kecil, atau siapa tanya, kamu pengen apa? Saya pengen sukses. Boleh nggak? Boleh, mulai dari sana dulu. Boleh. Tapi, ini akan jauh lebih kuat gitu ya. Kalau apa? Kalau ada alasannya, purpose-nya. Jadi Anda akan kuat purpose-nya. Tapi kalau nggak ada purpose-nya, ya saya pengen sukses. Ya kaya buat saya, buat apa? Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak salah. Cuma purpose itu, sebenarnya hidup ini kita kan ada buku tuh, Purpose Driven Life. Purpose yang menggerakkan hidup kita. Ya makanya saya ada satu teman-teman tuh di satu pelayanan di sekolahan ya. Oh mereka gila-gila, nggak dibayar, nggak digaji, tapi benar-benar all out. Kenapa? Karena mereka tahu hidup mereka itu untuk melayani. Wah, itu purpose. Jadi, ketika Anda pengen menentukan goals, tapi ada purpose-nya, itu akan lebih powerful. Tapi kalau saya pengen kaya, saya pengen punya Lambo, pengen punya Porsche, biar apa? Biar sebut sultan. Ya, itu ya oke lah, oke-oke aja sih, nggak ada yang salah dengan dunia ini. Cuman akhirnya apakah cuma itu doang hidup Anda? Gitu ya. Jadi, nggak. Jadi, ya memang pasti mulai dari goals dulu kan. Nah, cuma akan bagus kalau ada purpose-nya alasannya. Nah, tapi goals itu kan besar. Harus dibikin lebih konkret, objektifnya apa. Jadi saya pengen sukses. Oke, sukses itu saya pengen, untuk sukses artinya apa definisinya? Pengen punya uang 1 miliar. Oke, untuk 1 miliar artinya mesti berapa. Nah, itu dibagi-bagi tuh targetnya. Ya.
Oke, ada pertanyaan lagi dari yang chat? Masih lanjut dulu Bapak, belum ada Lanjut lagi. Ya. Mungkin lanjut. Kalau ada langsung aja. Berhubungan dengan yang tadi Bapak lagi jelasin berarti ya Pak, measurable, terukur. Iya, Itu iya. salah Jadi satu untuk harus menentukan spesifik, objektif measurable berarti, ya, Pak. terukur. Ya harusnya terukur. Jadi kita mau apa nih, harus terukur. Kalau nggak terukur susah. Saya pengen mencapai target bulan Mei ini, misalnya 2 miliar. Oke. Terus kalau gitu kamu mesti untuk 2 miliar, kamu harus melakukan aktivitas apa? Harus terukur. Seminggu mesti berapa? 2 minggu. Kalau nggak ada yang nggak terukur, pokoknya saya pengen 2 miliar aja. Tuhan kan bisa kasih mukjizat, ya. Mukjizat itu nyata. Iya, kata Tuhan, lo enak mukjizat nyata, lo kerja kagak, betul ya? Nah, jadi jangan ngerjain Tuhan. Ya Tuhan, tolong. Kata Tuhan, lo kerja kagak, akhir bulan ya teriak-teriak Tuhan tolong lo. Betul ya? Kata Tuhan, jitak juga nih orang, begitu kan? Ya, untung ya. Jadi untung Tuhan kita baik. Jadi maksudnya gini loh. Ya Anda harus measurable. Boleh nggak berharap keajaiban? Boleh. Cuma jangan berharap keajaiban mulu kali, begitu ya. Jadi harus terukur. Spesifik, measurable. Nah, habis measurable apa? Achievable. Jadi Anda kalau punya target harus achievable. Harus bisa tercapai. Nah, terus timbul pertanyaan lagi. Pak, target, kalau menentukan target yang gimana sih, Pak? Itu kan pertanyaannya kan ya? Kok saya tahu sih, dari mukanya Marlin udah ketahuan lah, dia bakal nanya itu ya. Nah, bikin target yang achievable gimana sih? Begini, ya. Misal ada seorang sales nih. Di tahun 2020, katakannya udah COVID ya, dia jualan rata-rata sebulan 100 juta. 100 juta ya. Nah, di 2021, atau nggak usah jauh-jauh ya, di bulan Mei nih, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan nih, dia jualan rata-rata 200 juta. Di bulan Juni gimana? Kita mau samain atau bedain? Nah, kita lihat produk kita, misalnya produk kunci. Kalau di bulan Juni kira-kira trennya seperti apa? Analisa semuanya, trennya seperti apa, potensi seperti apa. Oh, ternyata bisa di 300 juta. Jadi kalau 200 juta, tapi ini kalau buat bos ya, tapi kalau buat sales ya, saran saya, kalau Anda jadi sales, jangan mau ngikutin target dari atasan. Loh, kok nggak boleh Pak? Iya, Anda harus buat target sendiri yang jauh lebih tinggi daripada atasan. Sekali lagi ya, jadi kalau Anda dikasih target sama perusahaan, jangan jadikan itu patokan. Jadi kalau Anda dikasih target 200 juta, patokannya adalah 250 juta atau 300 juta. Harus lebih tinggi di atas dari target yang diberikan perusahaan. Kalau Anda pakai patokan yang diberikan perusahaan, itu adalah Anda orang biasa. Ya cuma melakukan apa yang disuruh oleh bos. Tapi kalau saya mau lebih. Kenapa? Karena kalau 100% komisinya segitu. Kalau 200% komisinya lebih gede. Kenapa saya harus dipatok sama bos saya? Ya saya bikin patokan sendiri aja. Saya mau 200%. Ya, jadi target itu artinya, kalau kita pribadi, saya ngomong pribadi ya, bukan ngomong perusahaan ya. Jadi kalau Anda mau punya target, ya Anda harus lihat rata-rata kemauannya berapa, Anda harus bikin sedikit lebih tinggi. Analoginya begini, analoginya ya. Analoginya ini orang nih ya, ini orang. Dia target itu seperti ini, dia harus perlu, jangan, kalau sekali loncat tercapai, itu bukan target namanya. Ya, jadi ini dia ya, sekali loncat tercapai, itu bukan target. Tapi dia harus perlu berkali-kali akhirnya tercapai, itu target. Tapi jangan, udah berkali-kali nggak nyampe-nyampe. Nah, itu artinya targetnya yang salah tuh, nggak achievable. Nggak achievable. Ya. Nah, terus ada lagi yang sering cerita begini nih. Saya sering dengar dah cerita ini, lagu lama diputar ulang terus ya. Pak, saya mau jualan, stoknya kosong. Jadi bukan salah saya dong, Pak. Barangnya inden, Pak. Salah perusahaan, Pak. Kalau ngomong sama saya bilang, pret lah. Emang barang yang dijual itu doang? Ada barang lain nggak? Ada, Pak. Tapi itu susah, Pak. Nah, ya lu harus jual. Jangan barang yang kosong lu alasan nggak bisa jual. Barang yang slow moving ya harus dijualin. Iya Pak, susah Pak. Ya susah, makanya kita harus belajar. Itu kan kita digaji untuk bisa jualan barang yang susah. Kalau yang gampang mau OB aja dikasih seragam Kenari Jaya. Betul gak Marlin? Betul ya? Nah, kalau susah itu belajar. Jadi teman-teman sekalian, artinya buat teman-teman sales seluruh Indonesia nih ya, target Anda harus achievable. Achievable itu artinya Anda perlu loncat berkali-kali bisa tercapai. Ya, targetnya. Specific, measurable, achievable. Terusnya R-nya relevan. Relevan itu ada kait-mengkait. Ada kait-mengkait ya dengan keseluruhan. Ada relevansinya nggak? Kalau Anda berhasil, maka seperti apa relevansi? Dan terakhir, ada ukuran waktunya. Time. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda punya target, Anda harus pilih. Jadi target bulan Mei, oke, artinya seminggu mesti ngapain? Sehari mesti ngapain? Benar-benar harus didetailin. Pak, capek dong detail. Kalau nggak mau capek, jangan kerja. Betul ya? Tidur aja capek loh kebanyakan. Betul kan? Betul. Sakit kepala, Pak, kebanyakan tidur. Iya, banyak tidur, puyeng, error. Ya, sampai situ dulu, silakan. Iya, setuju sih Pak sama tadi pendapat Bapak soal target itu gitu. Jadi
Kalau saya dulu pernah ada baca gitu Pak. Jadi kalau target itu semakin tinggi target itu jangan jadiin beban tapi lebih memacu sebenarnya. Karena ketika kita hit si target itu beda rasa, kebanggaannya beda, harganya juga beda gitu Pak. Harga pencapaian kita kan jadinya beda, iya nggak sih Pak? Iya, iya Bu Marlin, iya. Pak, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Pak yang aku mau tanyain sambil kita ngobrol. Ini dari Papua Jamie. Smart objektif apa sama dengan passion yang objektif? Smart yang tadi ya Pak ya? Lain smart dong. Objektif apa sama? Beda ya Pak ya? Lain. Kalau passion itu artinya ada satu gairah. Dan gairah itu biasa timbul karena alasan. Alasan, ya. Motivasi. Gairah. Kalau iya. Jadi kalau passion itu gairah timbul karena ada alasan yang kuat. Misalnya ketika saya punya pacar dulu ya, saya pernah kejadian. Ya, ini jarang saya cerita nih ya. Nah, anak saya dengar jadi repot nih lapor sama emaknya nih ya. Ya, siap nih ya. Eksklusif nih ya malam hari ini ya Pak. Mudah-mudahan istri saya nggak nonton juga ya. Nah, jadi dulu waktu pacaran, istri saya tuh kuliah di BINUS ya, di Kemanggisan. Nah, sebagai pacar yang baik, saya tiap malam jemput. Dia kuliah malam, dia pulang kerja dia malam. Jadi jam 9 saya jemput. Dulu belum ada handphone, belum ada ya zaman dulu tahun 90-an ya. Jadi satu waktu saya di rumah ketiduran pulang kerja. Nah, dia kan nggak ada handphone, nggak ada apa ya. Depan BINUS kan sepi itu malam-malam jam 9. Dia lihat jam 9 nih pacar gue kok belum dateng nih, kemana ya, dia panik, dia bingung segala macam. Dia inisiatif telepon ke rumah saya. Pas telepon, pembantu saya angkat. Mau nyari siapa? Dedi. Oh, Dedi lagi tidur. Waduh, dia lagi tidur ya. Dia kaget. Terus saya bangunin. Dad, bangun, dicariin sini. Wah, mati jam berapa? Jam 9 nih, Pak. Lu bisa telepon. Ya, gue berangkat. Tutup. Saya langsung ngebut dari rumah saya ke Kemanggisan, ke BINUS. Ngebut, jalan panjang terus ya. Pas lagi ngebut, apa yang terjadi? Ada pas lagi ngebut di dekat Kemanggisan, ada mobil keluar dari pom bensin, keluar. Begitu, boom, ketabrak saya. Waduh, ketabrak saya, bilang mati deh, ketabrak. Kok jatuh kan? Begitu jatuh, apa yang terjadi? Saya buru-buru bangun, saya naik motor, saya kabur lagi. Kabur. Pokoknya pacar saya dulu. Urusan ketabrak mah urusan belakangan. Jadi, hampir, di sana. Aduh, saya merasa gimana? Lihat ya. Kenapa saya begitu semangat segala macam? Karena rasa sayang saya pacar saya, tanggung jawab, buru-buru, urusan belakangan dan segala macam. Tapi sekarang kalau jadi suami, telat. Ya sabarlah ya, sabar aja. Nah, artinya apa? Balik lagi tadi, kalau passion itu adalah karena alasannya apa yang kuat. Makanya saya bilang tadi, kalau Anda punya satu target dalam hidup Anda, ingin punya goals apa, masukin unsur alasan. Itu akan membuat Anda sustain. Nah, kalau smart objektif itulah caranya untuk mencapai target. Tadi kan kita ngomong cara mencapai target. Jadi target itu harus spesifik, ya. Spesifik apa targetnya? Terus ada measurable, harus diukur aktivitasnya. Harus achievable. Anda lihat nih, achievable nggak? Nah, terus timbul pertanyaan, Pak, kalau bos ngasih target yang nggak achievable gimana? Ntar dulu. Anda jangan langsung negatif tinggi, nggak achievable. Bos tuh ngasih target pasti punya alasan. Betul gak ya? Nah, ini seringkali banyak sales, Pak, bos gue gila, Pak. Kenapa? Ngasih target nggak achievable. Kata siapa? Kata gue, Pak. Coba lihat data. Pas lihat data, iya ya, marketnya gede. Nah, jadi hati-hati tuh. Seringkali anak buah sales ngejelekin bosnya mulu. Pas lihat data, anak buahnya nih musuhnya yang alasan mulu. Nah, achievable. Terus Anda relevan nggak dengan seluruhnya? Ada waktu, ada time bound-nya, ada waktunya. Jadi seperti itu. Jadi beda ya. Kalau passion itu lebih kepada membuat kita alasannya untuk mencapai target. Yuk, lagi, silakan. Nah, ini ada lagi Pak pertanyaannya. Pak, minta kiat khusus nih kalau misalnya lagi merasa down ketika belum aja achieve. Biasanya kan langsung drop nih Pak. Gitu. Betul. Itu ada makanya ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Semua sales pasti ngalamin. Saya juga ngalamin. Nah, jadi teman-teman kalau gitu, makanya tadi saya bilang, kenapa saya ketika ngomong soal target, saya ngomong soal purpose dulu. Purpose Anda apa dulu? Kenapa Anda seringkali down, susah bangun? Karena Anda purpose-nya nggak kuat. Coba purpose Anda kuat. Misalnya, mohon maaf ya, Anda pengen, atau ibu orang tua sakit, atau jangan yang sakit-sakit dah, yang bahagia-bahagia aja ya. Misalnya Anda pengen ngajak orang tua Anda pergi naik haji, berangkat umroh, atau apalah begitu ya. Ibu Anda udah, saya pengen berangkat umroh nih, ibu nih, kalau gini. Wah, Anda, iya nih, ibu harus berangkat umroh nih. Ngumpul duit berapa puluh juta, betul kan ya? Ketika saya pengen bagian orang tua saya ini. Maka Anda ketika lagi susah, lagi down, lihat aja foto ibu Anda. Iya ya, ibu pengen umroh. Kira-kira on fire lagi nggak?
Iya, Pak. Betul kan? Iya. Tapi kalau nggak punya alasan, lihat foto ibu juga, ibu pusing lah, ibu tentang ngoceh ini. Betul ya? Nggak punya alasan yang kuat. Iya. Jadi ketika Anda punya alasan yang kuat, ketika lemas, lihat aja ibu Anda. Lihat aja. Anda ngelihat nih, misalnya Anda orangnya, Anda punya, dulu mungkin pernah bernasar gitu ya, suatu saat saya pengen bangun masjid misalnya. Anda pergi aja ke masjid. Duduk sebentar, jangan tidur ya. Duduk sebentar ngelihat. Iya, iya. Ya, kalau saya bisa ngasih sesuatu, pasti bisa lah gitu ya. Bisa bangun gereja, apapun lah. Jadi balik lagi, purpose-nya mesti kuat. Jadi pada saat turun, namanya manusia pasti turun naik. Pada saat down, Anda ambil waktu tenang. Lihat lagi, oh ya, saya ingin seperti ini. Saya bangun lagi. Nah, kalau Anda purpose-nya nggak kuat, Anda kan ya udah nyerah. Susah, Pak. Ngeluh, Pak. Apa, Pak? Tapi begitu Anda, iya, saya pengen seperti ini. Tadi saya baru bikin konten tuh di TikTok, ya. Nah, misalnya seperti ini nih, ya. Saya ini pengen punya suatu tujuan begini. Nah, ini kan dalam hidup ada hambatan, kan? Ada hambatan kan ya? Iya. Kalau ada hambatan kan, saya hambatan kan nggak kelihatan pennya kan? Nggak kelihatan. Tapi kalau walaupun ada hambatan, saya fokus ngelihat pennya itu, saya fokus ngelihat pennya. Pennya kan saya lihat. Pennya kan saya lihat, walaupun ada hambatan. Nah, saya kan fokus ke sini, walaupun di sini ada hambatan. Nah, itu dia. Purpose itu akan menajamkan Anda untuk bergerak. Jadi teman-teman sekalian, malam hari ini sebelum tidur, mikir, apa purpose Anda? Jangan sekedar mau kaya raya, supaya saya bisa jadi sultan, supaya saya dikenal orang. Menurut saya itu purpose-nya nggak kuat. Akan jadi bagus kalau purpose itu berdampak luas. Berdampak luas. Ya misal saya pengen memajukan pendidikan Indonesia, saya pengen bikin ini, nah itulah. Jadi hidup jangan nyari duit doang. Duit nggak dibawa apa? Mati. Nggak dibawa apa? Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau punya duit, buat sesuatu yang berguna. Itu Pak Hendra tuh. Ya, beliau banyak duit, tapi pelayanannya luar biasa. Ya kan? Salut. Ini suhu saya, soalnya suhu. Malam suhu. Ya. Iya. Kalau nggak nyari duit mulu aja beliau. Enggak, beliau pelayanan di sana-sini, banyak pelayanannya. Gitu ya, jadi kalau lagi down, wajar ya. Kalau lagi down, tenang aja, ambil waktu, relax sebentar, terus ingat kembali. Iya ya, ibu ya. Oh iya, bapak ya. Oh iya ya, saya harus lakukan sesuatu. Sama, Anda lakukan apapun, di dunia ini, teman-teman sekalian, Anda pasti akan nemuin masalah. Semua orang hidup pasti punya masalah. Kalau nggak punya masalah, mati. Tapi lucunya, mati juga punya masalah. Masalah apalagi pada kalau mati? Masuk surga apa masuk neraka? Masalah juga, betul gak? Iya. Nah, jadi teman-teman sekalian, artinya sebenarnya hidup kita selalu punya masalah. Nah, purpose itu membuat kita bisa melewati walaupun kita banyak masalah. Ketika Anda punya bos yang menyebalkan, ketika nggak ada stok, ketika kondisi market turun, ketika apa, semuanya itu. Anda akan bisa lewati kalau Anda purpose-nya kuat. Anda akan berjuang terus. Berjuang terus untuk mencapai target. Ya, lanjut, Marlin. Mantap banget, Bapak. Saya sampai terkesima dengar dia, Pak. Tapi saya mencatat, Pak. Saya yakin teman-teman yang lain juga harusnya mencatat. Karena ini ilmunya luar biasa, Pak. Tadi aku nangkep nih, Bapak bilang tadi, kan banyak nih yang tadi Bapak bilang soal hambatan ya, Pak ya. Soal hambatan. Nah, kalau kira-kira masalah terbesar apa nih? Kalau kita ngomong sales kan pasti ujungnya closing ya, Pak ya. Gitu. Hambatan terbesar kita susah closing itu apa sih, Pak? Yang kadang-kadang bikin gregetan itu kan prosesnya udah lancar, sampai terakhir eksekusinya nggak bisa gitu. Kira-kira itu kenapa? Dan kalau boleh ada tipsnya dari Bapak, gimana caranya supaya mulus sampai ke akhir? Siap. Yang pertama saya katakan nggak mungkin mulus sampai akhir, pasti ada hambatan. Yang penting melewati hambatannya ya. Nah, ketika kita mau mencapai target, hambatan ada dua. Ada dua, Marlin ya. Ada hambatan eksternal, ada hambatan internal. Ada hambatan eksternal dan internal ya. Eksternal, internal. Eksternal contohnya apa? COVID. Itu eksternal. Barang telat, eksternal. Atasan menyebalkan, eksternal. Pokoknya faktor eksternal. Ya, yang itu ada hambatan. Kadang-kadang udah mau closing, tiba-tiba yang mau ambil perusahaan kena COVID. Ya, gitu ya. Tiba-tiba ada aja lah. Ada aja ya. Pokoknya selalu ada eksternal. Nah, eksternal itu kita di luar kontrol kita. Kita nggak bisa nggak bisa nyalain Tuhan kenapa sih ada COVID, hilangin ke COVID biar gue bisa jualan banyak. Nggak bisa ya, itu faktor eksternal. Paling kita bisa berdoa, berharap, tapi itu sudah terjadi. Sekarang masih seperti ini ya. Jadi eksternal, ada, kita harus sadar itu ada. Nah, kita harus persiapkan bagaimana supaya ketika eksternal datang kita bisa jalani. Makanya misalnya hujan, wah akan hujan, maka Anda keluar harus pakai apa? Pakai jas hujan. Pakai apa? Pakai payung. Gitu ya. Jadi Anda mau jualan nih, Anda tahu pasti ketemu kompetitor. Jadi Anda siapin nih, ya. Eksternal nih Pak, kompetitornya lagi. Nah, Anda sudah siapin, udah prediksi nih.
Kemungkinan apa? Misalnya Anda mau pergi ke apa ya? Pergi ke puncak dari Jakarta, naik motor. Ya naik motor kan? Apa yang bakal Anda temui di lapangan? Di jalan nanti? Oh, hujan. Kalau hujan apa? Bojas hujan. Terus apa lagi? Oh, banyak debu. Artinya mesti pakai helm tutup. Wah, nanti ban bocor atau apa? Anda sudah pikirkan. Ada faktor eksternal. Ya, jadi Anda persiapkan apa yang bisa Anda kontrol. Apa yang bisa Anda kontrol, Anda siapin. Itu eksternal. Jadi ada faktor-faktor eksternal. Jadi teman, ada yang bisa Anda pengaruhi, ada yang enggak, ya. Kayak tadi, makanya ada persiapan untuk persiapan eksternal. Nah, selain eksternal ada internal juga. Internal siapa? Diri kita. Diri kita. Kenapa udah terakhir 3 per 4 closing yang nggak jadi? Kenapa? Nah, di situ evaluasi. Kenapa? Mungkin cara meyakinkan kita nggak bagus. Mungkin kita tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh pelatih. Nah, di situ kita evaluasi. Ada satu hal menarik, guru saya pernah bilang begini, Marlin dan teman-teman semua ya, guru saya bilang gini, kalau kita sekolah, itu ujian, kita belajar dulu baru ujian. Betul ya? Ya, besok ulangan, PMP, di zaman saya dulu ya, belajar dulu baru ulangan. Belajar dulu baru ujian. Itu sekolah. Kalau dalam hidup, gimana? Ujian dulu baru belajar. Betul baru belajar. Iya, gagal. Aduh, gagal. Betul ya? Nilai jelek, 0, hilang order. Betul ya? Tapi kita belajar nggak? Belajar. Nah, jadi di situ kita faktor eksternal lihat. Kenapa nih? Evaluasi diri. Gagal boleh nggak? Boleh. Tapi dari gagal itu harus ada proses pembelajaran. Kalau nggak bisa. Nggak ada pelajaran. Jadi, hambatannya apa? Ada faktor eksternal, ada internal. Anda prediksi nih bakal seperti apa. Anda lakukan persiapan. Kalau internal artinya Anda lihat nih. Jangan-jangan skill Anda kurang. Kemampuan Anda kurang atau apa banyak hal dia nah Anda evaluasi lah di situ. Jadi yang menyebabkan gagal kita ada eksternal, internal. Ya bisa kayak tadi, misalnya kan tiba-tiba lagi jualan barang lampu merah nggak bisa masuk. Nah, terus kita bilang saya nggak bisa capai target karena lampu merah. Ya nggak bisa dong. Analogi gini, analogi Marlin ya. Satu waktu ya ada seorang seorang sales. Dia pulang ke rumah. Di rumah ada istri sama anaknya bayi. Anak bayi gini, "Papa, aku mau minum susu. Susunya udah habis," gitu ya kata anaknya ya. Terus kata bapaknya, "Anakku, istriku, bapak nggak bisa beliin susu selama seminggu ke depan." "Kenapa?" kata anaknya ya. "Karena bapak nggak bisa jualan." "Bapak nggak bisa jualan gara-gara adsan bapak nih. Kutu kupret nih, adsan bapak nih. Bapak jadi susah jualan nih, nggak bisa ini segala macam. Ini adsan bapak nih yang bikin susah. Jadi bapak nggak bisa dapat duit nih. Jadi kamu nggak usah nyusu dulu ya seminggu. Ini adsan yang kurang ajar nih." Nah, boleh nggak begitu Marlin? Boleh gak, Marlin? Nggak boleh, Pak. Nah, jadi sama gak tuh kayak sales? Saya pecat jadi Saya bapak. nggak jualan. Kenapa? Karena barang lampu merah. Terus nggak lampu merah, lu nggak makan tuh, anak nggak beli susu tuh. Kan produk lain bisa dijualin. Ya juga sih, Pak. Tapi susah. Nah, balik lagi, tapi susah kan? Ya. Kalau gue di TikTok, tapi bohong. Begitu, ya. Ya, silakan. Berarti ini berkaitan dengan skill dong, Pak. Kalau kita bicara tadi untuk menghadapi hambatan internal dari dalam kita, berarti itu berkaitan dengan skill. Kira-kira skill nanti apa saya jelasin, Pak, yang ada apa saja yang harus dilakukan. Nanti ya Pak. Iya. Habis ini. Udah penasaran padahal. Udah penasaran padahal. Jadi bukannya skill hanya salah satunya. Saya sebutnya akronimnya namanya PAKSI. PAKSI, Pak. Jadi PAKSI, PAKSI, PAKSI. PAKSI, PAKSI. Nah, PAKSI itu adalah burung Garuda. PAKSI itu adalah sejenis burung besar, ada yang analoginya itu burung Garuda. Nah, PAKSI itu adalah akronim. Jadi kalau kita mau mencapai target, mau jadi sales yang hebat, gitu ya, mau berhasil closing, mau apa segala macam, Anda harus lihat akronim PAKSI ini. Yang pertama adalah P-nya yang pertama adalah Anda punya passion nggak buat jualan? Anda punya semangat nggak? Anda punya gairah nggak untuk jualan? Kalau Anda bangun tidur, gue males nih jualan nih, udah berhenti aja. Udah berhenti. Kenapa? Passion aja nggak ada, gimana mau ketemu customer? Mau ketemu customer, gue males nih. Udah. Kalau aku mau jualan nih, ya, gue mau jualan nih, jualan lagi. Nah itu passionnya tinggi. Apalagi kalau ada alasan yang kuat, tadi ya di sini masuk lagi. Passionnya kuat. Passion. Passion yang kuat membuat Anda akan terus bergerak. Ya, mencari solusi. Tapi passion hanya salah satunya. Selanjutnya A, yaitu apa? Attitude kita, sikap kita. Orang beli karena sikap. Sikap punya pengaruh besar. Sikapnya seperti apa? Mau nolong, mau apa? Sikapnya seperti apa? A-nya. K-nya apa? Knowledge.
ya, knowledge, pengetahuan. Anda punya pengetahuan nggak? Pengetahuan ada banyak, bukan hanya pengetahuan produk, tapi ada pengetahuan umum, pengetahuan general knowledge, ya, pengetahuan klien, oh banyak sekali. Jadi harus punya knowledge yang luas. Baru SI-nya adalah skill. Skill. Jadi skill salah satunya, paksi. Passion, attitude, skill, knowledge sama skill. Burung Garuda itu paksi. Passion, attitude, knowledge, skill. Berarti untuk skillnya sendiri itu sebenarnya sesuatu yang bisa dilatih ya Pak? Sangat bisa dilatih. Sangat bisa dilatih. Dan yang skill penting itu, harus... skill itu dasarnya dari knowledge, dari pengetahuan. Pengetahuan itu, kalau orang pengetahuan luas dari sikapnya, mau belajar apa enggak? Kalau nggak mau belajar, ya pengetahuannya nggak ada. Pengetahuan yang nggak ada, skill yang nggak ada. Betul, betul. Setuju, Pak. Artinya semuanya berangkat dari dalam diri dulu ya, Pak ya. Dari kitanya masing-masing. Ini menarik sekali, Pak, karena sebenarnya saya berpikir ada satu pertanyaan, dan ini sejalan juga dengan pertanyaannya Ibu Lucia. Mungkin kalau nggak salah Ibu Lucia juga join dengan kita malam hari ini nih. Selamat malam ya Ibu. Jadi kadang kita di dalam satu tim nih Pak, saya punya tim, Ibu Lucia timnya lebih luas. Cuma kalau kita bicara soal achievement biasanya sales, itu kenapa rata-rata hanya yang itu-itu aja gitu Pak. Jadi misalnya saya punya sekitar 10 misalnya Pak, biasanya si AB itu aja gitu. Gimana caranya kita untuk mempengaruhi, atau misalnya ada faktor apa Pak yang kenapa membuat itu hanya orang-orang itu aja biasanya? Siap. Saya akan jelaskan ya, ada dua jawabannya. Yang pertama ada namanya hukum Pareto. Jadi kalau kita punya 10 sales, yang ngasih omset itu paling 20%. Cuma 2-3 orang yang ngasih omset gede. Oh. Ya, lihat ya. Coba kan Marlin juga punya anak buah kan? Anak buah Marlin 100% kan, yang katakan 10 ya. Dari 10 paling 2-3 orang yang jago jualan. Betul nggak? Yang jago banget. Bahkan ada 1 doang atau 2 jago jualan. Itu Pareto. 80% omset dari 20% sales kita. Ya, itu Pareto. Nah, jadi memang seperti itu. Tapi terus kalau gitu gimana Pak yang lain? Nah, tapi sebenarnya ini bisa ditingkatkan. Tingkatkannya gimana? Itu tadi ya pertama Pareto ya. Kenapa seperti itu? Karena ada Pareto, umumnya ada Pareto. Tapi kalau kita mau tingkatkan gimana? Nah, jadi kalau mungkin tingkatkan, kan kita punya tim nih 10. Bagaimana Pak supaya tim kita bagus? Saya mau nanya begini ya, kayak gini. Bayangin Marlin suka olahraganya apa? Saya mau nanya olahraganya apa? Lari paling Pak. Lari, oke. Dari kenyataan, lari estafet Pak. ya. Lari estafet ya. Kan berempat ya lari estafet ya. Terus ketika lari estafet, ketika milih tim, boleh sembarangan nggak? Enggak, Pak. Harus milih yang apa? Kalau pelari estafet berempat, harus milih yang apa? Yang bisa kita percaya, Pak. Apakah dipercaya doang? Orang mau estafet berempat, harus kriterianya apa 4 orang ini kalau mau lari supaya menang? Harus seirama, satu tujuan. Seirama, oke. Terus harus jago lari, betul ya? Jago lari, iya. Betul kan? Iya. Punya potensi untuk lari, betul, memang hebat larinya. Ya, saya mau bisa, tapi larinya nggak kenceng. Bisa nggak diajak nggak? Enggak dong. Enggak, Pak. Kita seleksi dulu dong. Ada 100 yang masuk, kita pilih dulu. Coba lari, lihat segala macam. Oh, ini lari kenceng nih, tinggal diarah pasti lebih kenceng. Difilter dulu, betul ya? Difilter mana yang punya potensi dikembangin, jadi bisa lari. Sekarang kalau milih sales selama ini, begitu gak? Kagak. Cuma sekedar ya di interview segala macam dia masuk. Udah coba aja lah, susah nyari sales. Siapa aja dimasukin. Akhirnya susah. Yang repot siapa? Atasannya. Salahnya di mana? Di rekrutmennya dari awal. Jadi banyak orang rekrutmen dipandang sebelah mata. Padahal sebenarnya kalau merekrut itu paling ribet. Harus dipersiapkan benar-benar. Jangan sampai pilih. Nah, kriterianya harus siapin segala macam. Sama seperti perlari. Ya harus nyari orang yang bisa lari. Sama main basket. Kenapa orang Asia susah main basket? Karena mesti tinggi-tinggi. Orang Asia kalah tinggi. Makanya yang berprestasi banyak kecuali yang dari Cina tuh ya. Yang memang tinggi sekali. Nah jadi kalau mau nyari main basket ya harus tinggi. Gitu loh. Jadi nyari sales Anda harus cari kriterianya. Nah kriteria gimana? Itu makanya ketika proses ini Bu Lucia kan di HRD juga ya. Rekrutmennya mesti diberesin. Ibaratnya
effort kita ketika rekrut harus lebih habis-habisan. Nah, seringkali kita sebagai atasan cuma sekedarnya tes, interview, oh kalau bisa jualan, bisa cepet target, bisa, ya udah kerja deh, ntar coba aja dulu, coba-coba, buat anak kok coba-coba, begitu katanya. Di situ, jadi kenapa timnya jelek? Yang nyarinya sama kayak tadi, pelari, kenapa lah jelek? Pasti, iya dia, oh larinya kurang bagus, coba kalau punya potensi dikembangin, pasti jadi. Gitu loh. Ya Marlin ya. Tapi jadi untuk bener-bener tim yang, untuk tim yang misalnya sudah terbentuk nih Pak, kalau ini kan tadi kita bicara kayak merekrut gitu kan, itu kan mungkin masih baru Pak, tapi kalau untuk tim yang sudah terbentuk, itu gimana caranya supaya bisa terikut motivasi, atau misalnya bukan cuma 20%, tapi mungkin bisa naik sampai ke 50% atau mungkin 80%-nya gitu Pak? Pertama digrupin, misalnya punya 10 orang, di grup. Anda bikin kriteria. Paling gampang pakai tekniknya situational leadership. Anda bagi 4. Ya. Yang pertama adalah yang kompeten sama ini kompeten, terus dia kompeten dan komitmen. Jadi udah orangnya kompeten, komitmen. Ini kan bagus kan? Yang bagus tuh, Anda pisahin. Terus yang kedua adalah kompetennya lumayan bagus, tapi komitmennya angin-angin. Angin-angin. Atau mungkin ya sebenarnya bisa, cuman targetnya sering itu ya, angin-angin. Masuk kelompok angin-angin ya, kelompok 2. Yang ketiga, ini anaknya skillnya belum terlalu banyak, ya komitmennya juga ya masih sedang-sedang aja. Ini yang ketiga. Yang keempat, semangatnya tinggi, komitmen tinggi, tapi kompetensinya rendah. Dibagi, jadi Anda grupin dulu. Ini anak buah digrupin, ini contohnya. Anda bisa cari kriteria yang lain, pokoknya digrupin dulu. Nah, ketika digrupin, approach-nya berbeda. Sekarang saya tanya, Marlin udah punya anak belum? Belum, Bapak. Belum. Ada mungkin coba sekarang bayangin ya. Marlin anak keberapa dari saudara? Anak berapa? 2. Anak kedua ya. Kamu berapa saudara? Anak pertama dari 2 bersaudara, Bapak. Oke, 2 bersaudara ya. Coba bayangkan misalnya, kalau kita ke anak, perlakuannya harus sama atau beda? Beda, Pak. Beda. Walaupun satu ibu satu ayah, betul ya? Sayangnya sama, tapi perlakuannya beda. Kenapa? Karena kakaknya dibilangin sekali nurut, adiknya mesti 3 kali. Kan beda, betul gak? Walaupun ibunya sama, bapaknya sama, betul kan? Nah sama, sales juga. Betul. Anda harus tahu nih anak berbeda, approach-nya berbeda. Approach-nya berbeda. Yang satu diomongin sekali oke, yang satu 3 kali, ya nggak apa-apa. Kalau 3 kali bisa berubah nggak apa-apa. Tapi udah 3 kali nggak berubah-ubah, ya udah. Tinggal itu Anda masukin ini aja ya, kriteria sebentar lagi udah dimutasi lah ya, atau dipinggirin. Nah jadi Anda harus grupin. Ketika digrupin, baru Anda beda-beda. Contoh sederhana Marlin, sekarang kan paling banyak generasi milenial. Generasi udah menguasai lah, bentar lagi generasi Z. Generasi milenial kan berbeda sama generasi X. Anda harus approach juga berbeda. Ntar generasi Z lagi juga berbeda. Nah, mesti approach berbeda. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong dalam kepemimpinan, dalam militer, dalam sepak bola begitu ya, nggak ada tim yang salah, yang ada jenderal yang salah. Jadi kenapa nggak chief? Anak buah saya Pak nggak chief. Nah kenapa anak buah nggak chief? Iya Pak bego-bego Pak. Ya kenapa bego-bego lu pakai? Iya ya Pak saya yang bego ya. Iya begitu. Ya gitu ya. Iya betul. Saya jadi langsung banyak ide. Iya. Langsung banyak kepikiran nih apa yang mau langsung dilakukan gitu Pak. Ada komen nih dari Pak Hendra juga nih, bina atau binasakan katanya Pak. Saya nggak berani ngomong, biar Pak Hendra yang ngomong aja gitu. Nggak berani, iya Pak. Mungkin aku mau selingan sedikit nih Pak buat silakan. Hadir malam hari ini Pak. Gitu kalau untuk di Kenarijaya sendiri itu dengan Himpunan Desainer Interior Indonesia atau HDII mengadakan Handle Design Competition yang diselenggarakan sampai dengan tanggal 31 Juli. Jadi masih panjang waktunya. Kompetisi ini dibuka untuk 3 kategori, untuk mahasiswa, profesional, dan umum. Dengan hadiah totalnya yang juga luar biasa, 120 juta rupiah. Jadi buat sahabat Kenari yang malam hari ini ikut dan berminat untuk ikut lomba ini bisa langsung baca atau mengunduh teori kompetisi di website
Ya, kita www.awards.kenarijaya.biz. Ini kesempatan yang baik juga gitu. Jadi kita bisa apa ya namanya? Kita bisa menyalurkan hobi atau mungkin ide, bakat ke depannya, tapi dapat hadiah juga. Gitu. Jadi lanjut Pak, gitu karena ini semakin malam semakin hot pembicaraannya Pak, gitu. Jadi gregetan gitu rasanya Pak. Pak, ini ada pertanyaan satu dari rekan kita, Henry.Sialagan. Seberapa penting budaya egaliter dalam lingkungan kerja guna mencapai target? Jadi begini, budaya kerja itu kan kita mesti lihat balik lagi tadi saya katakan, tergantung anak buahnya seperti apa. Ya. Jadi kalau zaman dulu ya, zaman saya jadi sales ya, kan itu generasi X, saya generasi X. Zaman dulu atasan keras sama atasan. Ya, keras. Bahkan ketika lowongan kerja aja dicari sales yang bersedia bekerja di bawah tekanan. Itu kayak, ngelamar kan saya? Ngelamar. Karena saya biasa tertekan hidupnya, gitu kan? Tertekan. Nah, tapi kalau anak sekarang ada tulis, dicari sales yang bersedia bekerja di bawah tekanan. Nggak ada lah. Lu gila kerja di bawah tekanan. Siapa yang mau ngelamar? Jadi budaya perusahaan juga harus berubah. Terus kalau bilang, Pak, kalau misalnya kita sebagai seorang nih sih, Pak, budaya di sini nggak bagus. Nah, ketika budaya nggak bagus, tadi saya bilang kan, ada yang di luar kontrol, ada yang di dalam kontrol Anda. Ya, lakukan yang di dalam kontrol Anda. Kalau ternyata budaya perusahaan Anda nggak cocok, nggak nyaman, ya Anda tinggalin aja perusahaan. Itu paling gampang kan. Iya nggak? Misalnya, Indonesia banyak masalah, banyak korupsi. Apa kita mesti pindah? Nggak perlu. Jangan lihat jeleknya aja, lihat bagus ya. Indonesia tempat kelahiran kita, Indonesia negara tercinta kita. Kita harus berkontribusi buat negara Indonesia. Jangan lihat jeleknya mulu. Di setiap perusahaan juga pasti ada. Jadi teman-teman sekalian ya, di dunia ini nggak ada perusahaan yang sempurna. Kalau Anda ada ketemu nih, Marlin ketemu nih perusahaan sempurna ya, terus Marlin pindah ke perusahaan itu ya, itu perusahaan jadi nggak sempurna. Iya Pak ya. Marlin bingung. Nggak, karena nggak ada yang sempurna sebenarnya. Gitu ini ya. Jadi lagi kepikiran jadinya Pak. Kepikiran ya, jangan pusing-pusing. Ya silakan, ya lanjut. Ada banyak pertanyaan, saya lihat banyak pertanyaan tadi. Iya, nah ini salah satu pertanyaannya lagi nih Pak. Tadi kan untuk kalau misalnya di satu tim sudah ada yang achieve nih ya Pak ya, itu gimana caranya memaintain, gimana caranya supaya kita bisa tetap konsisten gitu, karena menyambung tadi kan kadang-kadang down, kadang-kadang ada hambatan, tapi gimana caranya supaya itu tetap bisa konsisten gitu Pak? Ya, jadi konsisten itu perlu dilatih. Konsistensi itu perlu dilatih. Dan tadi kita ngomong soal smart, ada namanya terukur. Jadi supaya kita konsisten, tetap kita harus tentukan setiap hari harus ada aktivitas apa yang harus dilakukan. Dan itu harus dilakukan terus. Kita ada evaluasi catatannya. Sederhana, contoh sederhana ya, gini. Saya kan lagi aktif main TikTok nih. Main TikTok ya. Nah, follower saya sekarang berapa ya kira-kira? Coba tebak, Marlin, berapa banyak follower TikTok saya kira-kira? Berapa ya, Pak ya? Nggak main TikTok nih, nggak main TikTok nih dia. Ayo. Berapa? Teman-teman coba tulis. Di chat. Follower TikTok saya berapa kira-kira ya? Kira-kira. Pasti pada buka TikToknya Bapak dulu nih. buat jawab. Pada buka TikTok ya. Pada cari ini dulu. Iya, follower TikTok saya itu, berapa follower TikTok saya itu sudah hampir 400.000. 400.000 ya. Lumayan lah ya dibanding follower Instagram saya cuma 22.000. 10.000, dikit banget ya. Hampir 400.000. 394.000 hari ini ya. Nah, banyak orang bilang, Pak Didi hebat ya. TikToknya 394.000. Tahu nggak kenapa bisa seperti itu, Marlin? Karena saya konsisten. Konsisten apa? Konsisten setiap hari isi posting konten 3 konten. Nggak ada hari libur. Mau Sabtu, mau Minggu, mau tanggal merah, mau apa, nggak ada. Mau Lebaran, tetap isi. Selama saya buat TikTok nih dari bulan Agustus tanggal 8 sampai hari ini, saya cuma 2 hari kosong ketika bapak saya meninggal. Itu doang. Yang lain nggak ada, isi terus. Kenapa Pak Deddy bisa konsisten? Karena saya tahu, ini hal aktivitas yang harus saya lakukan. Sudah jadi aktivitas yang harus saya lakukan. Jadi, walaupun semangat, walaupun malas, walaupun sibuk, walaupun nggak sibuk, pokoknya sehari 3. Sejelek-jeleknya 2. Rata-rata banyakkan 3. Nah, itu artinya saya membuat target yang jelas. Jadi orang, jadi tahu, oke, sehari 3. Jadi kalau Anda jualan, sehari mesti ngapain? Nah, sekarang sales kan. Sales ada aktivitas online sama offline.
sehari hubungi 3 pelanggan, sehari bikin konten. Nah itu lakukan, mau males, mau rajin. Nah itu lama jadi habit. Jadi nggak jadi beban. Banyak orang, Pak bikin konten 3 Pak, gila Pak. Satu aja susah Pak. Nah ya gila lah kamu lah, jadi gila. Ya saya sih nggak gila. Begitu, Marlin. Jadi harus ada ukurannya, jadikan kebiasaan. Lama-lama nggak jadi beban. Betul, betul. Ya. Ya harus terbiasa ya Pak ya. Harus jadi kebiasaan supaya nggak terbeban. Iya, biasanya kan itu harus dilakukan terus-menerus. Cuma biasanya yang sulit itu ketika ada godaan sih Pak. Konsisten, makanya, udah jalan. Kalau ada godaan, makanya tergantung siapa orang di sekeliling Anda. Kalau kita, makanya ada sebuah buku bilang, katakan sebutkan 5 orang teman Anda dan saya tahu masa depan Anda. Nah banyak orang tergoda karena teman-temannya. Tanda kutip racunnya banyak. Kalau Anda temannya banyak negatif, Anda cerita. Saya cerita nih ke teman saya, gue bikin konten hari 3, kata dia, lu gila, lu ngapain bikin konten? Ya emang gak ada kerjaan lu, ngapain tau begitu bego, lu digituin. Lu bilang, ya bego juga gue yang ngapain ya, terpengaruh saya. Tapi saya pas melihat, orang follower 31 juta, apa segala macam di mereka, mereka lebih rajin. Oh iya. Jadi teman punya pengaruh, Marlin. Teman tuh punya pengaruh dengan siapa Anda bergaul. Kalau Anda bergaul negatif mulu, ya kenal lah kita. Tuh, konsisten is the key. Tuh, betul. Thank you, Pak Demos Purba. Ya. Aku bisa karena biasa tuh, Pak Mojemi. Ya. Terus lakukan. Mau males. Saya juga sering pernah males. Namanya manusia ya. Mau males, mau sakit aja saya bisa isi konten. Orang kan nggak perlu tahu, saya lagi sakit. Nggak perlu, saya isi konten aja. Mereka nggak tahu saya lagi sakit, kan? Benar-benar. Gitu. Jadi bisa karena biasa. Setuju sama Pak Poa. Pak, kalau kita nih Pak, yang ada di level manajer atau manajemen gitu, balik ke soal tadi kita menetapkan target yang achievable, itu ada langkah-langkahnya nggak Pak? Maksudnya gimana caranya kita tahu kalau target yang kita kasih ini, dia akan sanggup gitu untuk dipenuhi? Ada. Pertama lihat history paling gampang. Lihat history sebelumnya. History dari penjualan dia sebelumnya. Betul kan? Terus lihat potensi market yang ada. Tren seperti apa? Ada banyak, ada rumusnya. Jadi ketika kita kan manajer nih, mau menentukan target si A. Pertama kita history selama ini gimana? History gimana? Oke, achievement seperti apa? Terus lihat potensi marketnya seperti apa? Potensi market. Kita lihat potensi market. Terus kompetitor seperti apa? Tren seperti apa? Nah, itu indikator-indikatornya kita pelajari dengan baik. Jadi jangan asal, ya naik 10%, ya naik 20%, begitu. Kadang-kadang bisa naik 1000%. Kenapa? Karena tiba-tiba dunia berubah. Ada tren misalnya, kayak yang berhubungan dengan COVID dulunya. Siapa yang sangka jual masker? Jual masker nggak laku, betul kan? Sekarang, Pak, dulu tahun 2019 target saya jual masker 1 juta. Kok sekarang 100 juta? Ya iya, kebutuhannya lagi naik semua, ya 100 juta, gitu. Jadi mesti lihat seperti itu. Ada banyak faktor. Jadi bukan sekedar feeling, sekedar apa. Ada rumusnya kok, ada hitungannya. Ada caranya. Dan masing-masing pasti beda gitu ya Pak ya? Beda. Masing-masing beda. Seperti itu. Beda. Iya. Iya, ini kan misalnya gini, ada dari sales nih ya. Ada megang industri tertentu, industri apa, ini kan berbeda. Di jualan kunci misalnya, kan berbeda-beda kan, Anda lihat. Jadi yang penting data sih, Marlin. Yang penting data. Dengan ada data kita analisa enak. Kalau nggak ada data nggak bisa. Jangan feeling-feeling. Sebelumnya ya Pak ya. Iya, history, terus potensi market ke depan seperti apa. Seperti itu. Pak, ini ada pendapat yang bilang kalau sales itu selain jadi seorang sales, dia harus bisa juga menjadi seorang konsultan. Gitu. Konsultan itu katanya lebih kayak bisa lebih memberikan apa yang dimaui oleh customer kita gitu ya Pak. Boleh dong Pak dibagi tipsnya gitu kalau misalnya kita buat jadi kayak konsultan atau misalnya di lapangan, karena kan kebanyakan dari sales itu kan hanya mikirnya ya udah saya jual apa yang ada saya jual gitu, tapi kadang-kadang ada customer juga yang pengennya dilayani gitu Pak. Gitu. Itu gimana sih Pak? Jadi itu permainan bahasa. Jadi persepsi masyarakat, sales itu banyakkan negatifnya. Makanya digantilah jadi konsultan.
digantilah bisnis eksekutif, account eksekutif. Lu kira bus eksekutif, betul ya? Digantilah marketing eksekutif, digantilah apalah namanya, biar salesnya hilang. Biar kesannya kan sales harus jadi konsultan. Ya, konsultan itu adalah bagian dari tugas sales. Jadi percuma Anda ganti kalau nggak ngerti. Jadi bukan masalah ganti namanya. Masalahnya melakukan tugas konsultasi, melakukan tugas ini segala macam, itu tugas sales. Kenapa diganti konsultan? Biar kelihatannya keren. Itu doang alasannya. Boleh nggak arsitek diganti? Jangan arsitek ya, diganti konsultan ya. Nah, orang arsitek marah-marah lah. Ya, ketika konsultasi bagian kerjaan dari arsitek nggak? Iya. Makanya kan di industri asuransi, di industri properti, sales disebutnya apa? Agent. Emangnya agent 007, betul ya? Kenapa agent? Biar kesannya lebih profesional, kesannya lebih apa? Enggak lah. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, sales itu yang benar. Kalau image-nya jelek, mari kita beresin. Supaya jadi image-nya bagus. Sekarang boleh nggak di perusahaan nih, kalau gitu ya, ada sales director, ganti dong konsultan director. Boleh nggak begitu? Nah, jadi boleh Marlin, aja sih, boleh, cuman kacauin semuanya, betul gak ya? Bukan masalah namanya sebenarnya. Masalahnya salesnya pernah jelek. Nah, kita beresin salesnya dong. Ntar semua kita ganti jadinya. Marlin kepala cabang, kepala konsultan, begitu kan ya? Nah, ntar jadi direktur, jadi bukan sales direktur, konsultan direktur. Jadi kacau semua kan? Jadi konsultan itu adalah bagian tugas dari sales. Melayani, memberikan konsultasi, memberikan pelayanan, semuanya dilakukan. Tetap namanya sales. Itu hanya permainan nama supaya merancukan, menghilangkan nama sales itu, karena sales itu kesannya jelek. Enggak, tetap sales. Saya lebih setuju seperti itu. Boleh punya pendapat berbeda orang ya, boleh. Tapi menurut saya jangan ditutupin. Ya, seru banget nih Bapak malam hari ini. Ini kalau kita terusin nih Pak, bisa sampai besok mungkin ya Pak. Atau kelas kita lagi kali ya Pak, bisa lebih panjang lagi gitu. Iya. Gitu. Nah Pak, kalau dari perbincangan kita malam hari ini nih Pak, ini dari catatan yang udah masuk di saya gitu. Saya mungkin mau rangkum sedikit Pak tentang target yang tadi Bapak bilang ya Pak ya. Nanti koreksi kalau saya yang salah ya Pak ya. Target itu, cara menentukan target itu ada 3. Purpose, goals, dan objektif. Sebentar, salah. Oh salah saya Pak? Revisi. Salah. Bukan cara menentukan target itu, bukan. Jadi ketika kita mau mengerti soal target, kita harus memahami dulu. Memahami. Oke. Ketika ngomong soal target itu kan tujuan. Nah, jadi kita harus paham tujuan itu secara umum ada di dalam bahasa Inggris ada 3 tujuan. Jadi bukan cara mencapai target, bukan ya. Jadi tujuan itu kita harus paham. Ya, target itu adalah bagian dari tujuan. Ya. Nah, supaya kita punya pemahaman yang jelas. Iya, jadi supaya kita punya pemahaman yang jelas, kita harus tahu tujuan itu ada yang disebut dengan purpose, ada yang disebut dengan goals, ada yang disebut dengan objektif. Yang dinamakan target sebenarnya itu yang objektif itu. Target objektif sebenarnya, ya, target objektif. Ya, jadi target itu yang jadi objektif. Target itu yang objektif, dan untuk mencapai target kita harus punya purpose. Purpose itu alasan, motivasi, alasan yang kuat ya Pak. Alasan yang kuat, alasan yang jelas gitu. Karena buat apa kita bekerja, buat apa kita melakukan sesuatu kalau kita tidak punya alasan yang jelas. Begitu ya Pak ya? Ya, itu membantu kita ketika kita turun, lagi ada hambatan, kita ingat purpose kita apa dalam hidup. Oke, kemudian caranya itu tadi dengan yang SMART yang Bapak bilang. Iya. Ya, SMART itu kalau saya rangkum, ini saya sambil mengingat Pak, saya nggak mau lihat contekan saya. Itu specific, measurable, SMART, achievable, R-nya itu realistis, time bound. Ada batas waktu. Ya, betul ya Pak ya? Ya, R itu ada yang realistis, ada yang relevan juga. Jadi R itu ada yang realistis, ada yang relevan. It's okay, masih oke. Iya, gitu. Dan untuk hambatan dari dalam diri kita itu ada, maksudnya hambatan dalam pelaksanaan sales itu kan ada 2, ada eksternal dan ada internal. Balik lagi ke skillnya tadi itu ya Pak ya, untuk internal. Kalau untuk eksternal itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Betul ya Pak ya? Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Oh, untuk hambatan
eksternalnya berarti ya Pak ya? Iya. Jadi hambatan Ya. itu kan ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Oke. Ini karena ilmunya ini nih Pak, jadi harus benar yang disampaikan malam ini. Oke, kemudian untuk mencapai itu yang paling penting kita harus punya tadi yang Bapak kasih ke saya itu ada yang disebut dengan PAXI ya Pak ya. Passion, attitude, knowledge, dan skill. Untuk skill itu semuanya bisa dipelajari, tapi yang lainnya itu semuanya harus dari dalam diri dan pasti masing-masing punya ya Pak. Knowledge bisa dipelajari, pengetahuan. Attitude bisa dipelajari. Yang passion itu biasa ada satu alasan tertentu. Tapi intinya dari paksi itu attitude, skill, sama knowledge itu bisa dipelajari. Attitude bisa diperbaiki. Attitude bisa diperbaiki. Semua berangkat dari kita tujuannya apa. Balik lagi ke awal ya Pak ya. Tujuan kita apa? Jadi kalau ditanya target versus realisasi, gimana cara membuat target menjadi kenyataan, itu semuanya berarti balik ke dalam diri kita sendiri ya Pak ya. Betul. Purpose kamu apa? Ketika purpose kamu apa, baru kita ngomong soal number. Purpose saya pengen bangun panti jompo. Maka saya butuh uang banyak. Uang banyak saya mau cepat target. Untuk capai target 1 miliar, maka sebulan saya harus jual segini. Itu kan enak kan? Ya, dari gambar besar baru kita kecil kan? Target kamu apa? Saya pengen jualan kunci, Pak. Sebulan 100 juta. Ya, itu mah satu hal kecil. Ya, kenapa jualan target 100 juta? Iya Pak, disuruh Pak sama Pak Hendra Pak, kalau nggak dipecat Pak. Nah, itu kan sepele sekali hidupnya. Tapi kenapa kamu kasih target berapa sama Pak Hendra? 100 juta. Kamu mau capai target berapa? Saya pengen 500 juta per sebulan. Kenapa? Saya pengen punya komisi 20 juta per sebulan. Kenapa 20 juta sebulan? Karena saya pengen ngumpulin duit setahun bisa 200 juta Pak. 200 juta buat apa? Saya pengen ajak orang tua saya Pak ke Eropa Pak. Nih, jelas kan? Jadi jangan, kenapa target saya Pak 100 juta? Ya, itu mah terlalu kecil lah ya, terlalu ibaratnya nggak usah ngomong terlalu banyak ya. Kalau kita punya yang besar, itu kan bergeraknya lebih mudah. Ngelihatnya makro, ntar baru mikro. Oke, mantap sekali Pak. Ini 1 jam, kalau di jam saya ini udah lebih dari 1 jam justru Pak. Gitu, udah ngambil waktunya Bapak ini lebih dari 1 jam malam hari ini ya Pak ya. Tapi apa yang disampaikan Bapak malam ini saya sendiri dapat banyak ilmu Pak, gitu. Kita refreshment lagi ya Pak, refreshment lagi. Gimana caranya? Semoga mungkin bulan Mei tinggal 2 hari lagi, 2 hari kerja ya Pak ya. Tapi kita masih ada bulan depan, kita masih ada waktu akhir tahun dan semoga apa yang kita bicarakan malam hari ini itu bisa kita pakai ya Pak ya. Pasti kita bisa pakai untuk mengejar target yang sudah ditetapkan. Bisa menjadi kenyataan, membuat target yang ada ini menjadi kenyataan, gitu. Terima kasih banyak Pak Deddy buat waktunya malam hari ini. Sebelum saya akhiri, boleh saya ngomong sedikit begini ya? Boleh, boleh Bapak. Seringkali tadi kan kita ngomong soal skill. Pak, saya pengen improve, upgrade skill saya. Gimana caranya? Ya belajar gimana? Dari senior. Senior kadang-kadang juga nggak mau kasih ilmu Pak. Belajar di mana Pak? Sekolah sales nggak ada. Emang sekolah sales nggak ada. Karena kalau sekolah sales orang nggak mau jadi sales. Nah, jadi teman-teman sekalian gimana? Anda harus belajar. Belajar di mana? Nah, teman-teman sekalian, saya bawain training itu banyakan in-house. Jadi ke perusahaan-perusahaan. Tadi pagi saya bawain training di Harton Electronic, terus saya bawain training di Telkomsel di Timor Leste, di Kanada juga sering. Banyakan ke perusahaan. Nah, terus banyak orang yang cuma sales 1-2 orang. Pak, saya pengen belajar gimana? Saya undang Pak Deddy boleh nggak? Bukan yang nggak boleh. Cuma kalau 1-2 gimana ya? Nah, jadi kadang-kadang saya pikir, ya ada banyak orang yang mau belajar, tapi gimana caranya ya? Nah, teman-teman sekalian, saya merasa terbeban. Jadi sebulan sekali biasa bikin satu event public training. Public training ini sebenarnya buat Anda yang 1-2 orang ini pengen belajar tapi nggak ada wadahnya. Tadi ada manajer WhatsApp saya, Pak, boleh nggak mentoring saya personal? Bukan yang nggak boleh, cuma saya nggak punya cukup waktu kalau mentor satu orang. Ya betul ya, karena saya juga harus bawain training apa segala macam di perusahaan. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya biasa bikin public buat teman-teman saya semua belajar. Nah, cuma saya mau nanya dulu, teman-teman sekarang nonton ini kira-kira mau nggak kalau saya buka public, mau tahu nggak informasinya? Kira-kira kalau saya mau bikin public, siapa yang kira-kira mau ikut? Itu dulu. Kalau nggak ada yang mau ikut, buat apa juga saya kasih tahu. Betul nggak ya? Yang mau ikut kalau saya bikin public, tulis di komen. Mau. Coba tulis dulu. Ya, kalau nggak ada, saya nggak terusin. Kalau ada, saya terusin. Ya, ngomong banget Pak Deddy, iya, kalau nggak ada yang mau, ya buat apa juga saya jelasin. Ya, coba tulis chat. Ada yang mau nggak belajar dari saya bikin public, teman-teman belajar?
Ya, kalau ada yang mau, tulis. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Hidup ini pilihan, ya. Ya, kalau ada 5 orang mau, saya kasih tahu infonya. Kalau nggak, saya kembalikan ke Marlin, selesai. Coba lihat tulis di chat ya. Coba, saya bisa lihat chat ya. Ada yang mau nggak? Oh, ada 1 orang mau, 2 orang. Oh, mau. Ya, terima kasih ya. Nah, kalau banyak yang mau, saya kasih deh infonya ya. Saya izin balik dulu. Saya izin balik. Nah, teman-teman sekalian ini nih. Saya akan bikin training Essential Sales Skills. Kapan? Itu hari Sabtu, 12 Juni 2021. 12 Juni ya. Nah, akan belajar apa saja? Nah, teman-teman akan belajar hal ini nih. Pertama adalah gimana sih tahapan-tahapan proses penjualan. Jadi jualan itu ada prosesnya. Nggak mungkin langsung bisa closing. Jadi prospecting in the after sales service-nya. Yang kedua, tadi kan ngomong soal kompetensi itu. Kompetensi apa yang harus dimiliki? Dan yang ketiga juga harus tahu kemampuan untuk meningkatkan penjualan seperti apa. Ini pelatihan ini ya. Nah, ini mau diadainnya kapan? Tanggal 12 Juni. 12 Juni 2021 jam 1 sampai jam 3. 2 jam. 2 jam lewat Zoom meeting ya. Biayanya 195.000. 195.000. Nah, sekarang saya mau nanya dulu ya. 195. Siapa yang mau dapat harga khusus? Yang mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya. Kalau ada berapa orang khusus mau, saya kasih harga khusus. Kalau nggak ada ya, nggak ada. Silakan ya. Gimana enak tuh ya saya bikin training buat teman-teman harga khusus. Ada yang mau nggak? Ya, kalau ada yang mau tulis mau. Oke. Kalau mau catat baik-baik. Ya teman-teman sekalian. Habis ini saya catat nomor teleponnya. Tolong tolong Marlin tolong catetin nomor teleponnya 0896 0896 Nah, 0681 0681 0574. 0574. Ya, jadi nanti tulis di chat buat teman-teman malam ini doang ya, habis itu nggak ada ya. Ya, habis itu nggak ada. Ini cuma buat saya menghargai teman-teman karena banyak yang mau. Jadi saya akan kasih kesempatan, kalau tadi kan 195.000. Buat malam ini doang, saya tunggu sampai besok pagi, paling lambat Anda bisa pergi 300.000 berdua. 300.000 berdua tuh, udah bikin training murah, dikasih murah lagi ya. Karena tadi, kenapa saya mau kasih murah? Karena saya punya passion untuk membantu teman-teman sales yang selama ini nggak punya kesempatan belajar, bisa belajar. Jadi di sini bukan uang yang utama, tapi saya yang berbagi ilmu, tapi terjangkau. Pak, kenapa nggak gratis saja? Kalau gratis, orang asal-asalan. Itu masalahnya. Saya udah sering kali bikin training gratis. Ya, ngomong nggak. Bayar secukupnya aja. Ya, cuma 300.000 berdua. Terima kasih Pak Indra, sudah tulisin ya. Tulis itu. Nah, hubungi Ibu Ripina, ya, 300.000 berdua. Anda hubungin. Ibu sampai besok ya. Kalau besok nggak ada. Kalau besok nggak daftar udah balik normal. Dengan Ibu Ripina siapa, ya. Pak? Ripina. Oke. Ripina ya Pak. Iya, siap. Nih, nanti kita catatin buat teman-teman. Ini menarik sekali nih Pak. Dapat kesempatan khusus malam hari ini. Dapat penawaran spesial ya Pak ya dari Bapak. Ini saya ulang lagi untuk acaranya, programnya itu Essential Sales Skill ya Pak, Essential Sales Skill. Itu diadakannya hari Sabtu tanggal 12 Juni jam 1 siang sampai jam 3. Itu via Zoom ya Pak ya? Iya, via Zoom. Via Zoom. Untuk pendaftaran nanti bisa hubungi ke Ibu Ripina, nomornya ada di layar, saya ulangi di 0896 0681 0574 dengan harga spesial 300.000 untuk 2 orang. Ya, Pak. Sampai besok. Ditunggu sampai nggak ada, habis itu nggak ada ditunggu ya. sampai besok. Habis itu nggak ada. Jadi jangan lewatkan malam hari ini juga, kalau bisa WA aja biar Bu Ripina WA aja, nggak apa-apa, dia terima kok malam-malam. Biar langsung dihubungi gitu. Dan mungkin kalau tadi apa yang kita bicarakan masih banyak pertanyaan nih ya Pak ya, masih banyak yang pengen tahu, kepoin IG-nya Bapak juga boleh banget ya Pak ya, IG-nya Pak Deddy Budiman, itu ada banyak banget informasi, ada banyak banget tips-tips singkat yang applicable, yang bisa kita terapkan di aktivitas kita sehari-hari gitu. Jadi terima kasih banyak Bapak. Dan sebelum acara malam hari ini saya akhiri, seperti janji di awal tadi Bapak tanya, ada hadiahnya nggak Marlin kalau buat yang aktif? Ada banget Bapak. Ini jadi tim kita udah catat nih, dari tadi udah memantau aktivitas dari yang paling aktif. Kita punya 2 pemenang. Hadiahnya berupa power bank. Itu jatuh kepada Bapak Irfan Fauzi, yang betul menjawab target dari Pak Deddy.
Kemudian yang paling aktif itu ada Pak Demos_Purba. Ya, jadi untuk dua orang ini nanti akan dihubungi dari tim kita, dari tim Kenari Jaya. Tetap semangat, tetap aktif untuk mengikuti. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi malam hari ini ya. Terima kasih banyak Pak Dedi untuk waktunya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Sehat selalu buat Bapak. Kita ketemu lagi di acara Bincang Kenari minggu depan. Terima kasih banyak Bapak. Sampai jumpa. Terima kasih Marlin. Teman-teman semua saya pamit ya. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak.